Bab 431 Phoenix Surgawi yang kuat. Jadi, kamu Yunce. Feng Feiyan menaksirnya. Tanpa menunggu jawabannya, dia dengan santai mendeteksi keberadaan garis keturunan Phoenix di tubuh Yunce, dan segera berbicara, seperti yang diharapkan. Apakah ini berarti bahwa Blue Wind kali ini, hanya mengirimmu sendiri? Betul, Yunce menjawab dengan tenang. Feng Feiyan merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin, karena kamu di sini, maka bertarunglah melalui turnamen peringkat ini dengan lancar. Setelah akhir dari turnamen peringkat, akan ada seseorang yang akan datang untuk menyelesaikan masalah tentang garis keturunan Phoenix Anda dengan benar. Namun, jika Anda membiarkan diri Anda mati di Phoenix Stage ini, itu juga bukan pilihan yang buruk. Maka, uji kekuatan Anda yang dalam. Petik 2. Tempat Yunce berdiri agak jauh dari Feng Feiyan, namun aura besarnya terus menekan tubuh dan jiwa Yunce. Namun, ekspresinya tetap merupakan bidang ketenangan, tanpa tanda-tanda keanehan sama sekali. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Feng Feiyan saat dia berjalan menuju batu penilaian mendalam dan menempatkan telapak tangannya di permukaan. 19 tahun, alam mendalam bumi level 10. Tingkat kekuatan mendalam yang ditampilkan pada batu penilaian mendalam tidak diragukan lagi telah menyebabkan seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Yunce melepaskan tangannya dari batu penilaian mendalam dan berjalan santai ke area persiapan pertandingan di tengah-tengah langit yang dipenuhi dengan tawa dan tatapan mengejek. Ketika praktisi mendalam yang duduk dari 5 negara lain melihatnya mendekat, tidak ada yang tidak mengungkapkan ekspresi yang sangat menghina. Dalam penghinaan bahkan rasa jijik dan belas kasihan, mungkin mereka berpikir bahwa memiliki orang seperti lawan adalah penghinaan terhadap kekuatan mereka dan reputasi. Yunce santai berhenti di sudut. Tidak terlalu jauh di sebelah kanannya, ada 10 praktisi mendalam yang ikut serta dalam Navi Tidation. Salah satu di antara mereka melirik Yunce, dan berseri-seri sambil berbicara dengan suara yang cukup keras untuk didengar Yunce, tidak heran aku terus berpikir bahwa nama Yunce akrab. Aku tiba-tiba ingat sekarang, sepertinya di turnamen ranking Blue Wind Nation 2 tahun lalu, orang yang merebut tempat pertama adalah Yunce ini. Petik 2. Orang lain berkata sambil nyengir, tes, tingkat ke-10 dari alam mendalam bumi pada usia 19 memang dapat dianggap sebagai nomor 1 dari generasi muda Blue Wind Nation. Petik 2. Han Ruyu sedikit memiringkan matanya, samar-samar mendengus dari hidungnya, itu hanya badut kecil yang menyedihkan. Petik 2. Hehe, Junior Brother Han benar, tapi badut kecil ini adalah nomor 1 yang mengesankan dari Blue Wind Nation, kau tahu. Hahaha. Yunce mengangkat matanya, acuh tak acuh melirik orang-orang, dan kemudian menoleh, tidak repot-repot melihat ke belakang untuk kedua kalinya. Sebenarnya dia, Lingkun menatap Yunce dengan ekspresi serius. Oh, Penatualing benar-benar mengenali rakyat jelata angin biru ini yang bahkan tidak bisa dianggap sampah. Tanya Ye Xinghan dengan mata menyipit. Bocah ini tidak sesederhana bagaimana dia muncul di permukaan. Ling Kung menjawab, kembali ketika dia berada di Heavenly Sword Villa, itu karena penguasaan Yunce mengejutkan dari pedang berat yang menyebabkan dia meminta Yunce untuk memasuki wilayah pedang surgawi perkasa. Kemudian, dia merasa memiliki garis keturunan Phoenix, yang secara alami meninggalkan kesan mendalam padanya. Beberapa bulan yang lalu, wilayah pedang surgawi yang perkasa menerima berita tentang bunuh diri Yun Changhai, yang secara otomatis melepas segel di teras manajemen Sword Heavenly Sword Villa, dan fakta bahwa orang yang secara keliru telah ditutup di dalam juga keluar hidup-hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar melihat Yunce di sini. Adik laki-laki ini jelas tidak sesederhana itu. Suara lembut Ji Qianrou datang dari samping, dia memiliki tingkat kultivasi yang menyedihkan, namun tidak memiliki perubahan ekspresi di bawah penindasan yang mengesankan dari tetua Phoenix Agung. Dengar, bukan hanya tingkat kultivasinya rendah, dia bahkan di sini sendirian tanpa pengawalan, dan sedang diejek oleh begitu banyak orang. Itu terlalu menyedihkan, tapi ekspresinya yang dalam selalu tenang, membuat orang merasa terpesona. Ji Qianrou memutar jarinya dan perlahan menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya dalam lingkaran, jika tidak banyak keberanian, maka adik kecil ini memiliki banyak kedalaman tersembunyi. Poin utamanya adalah bahwa, dia matang dengan cukup menarik, dia ini tipe yang paling favorit. Postur dan pipi Ji Qianrou memerah dengan warna bunga persik membuat dingin melewati Ye Xinghan, dia hampir memuntahkan makanan yang dia miliki kemarin. Setelah 6 negara adalah tuan rumah turnamen peringkat, kepala senior mendalam Sky Seven Nation. Divine Phoenix Empire. Murid Phoenix, masuk ke panggung. Feng Feiyan berbalik ke kursi Divine Phoenix Empire, dan meraung. Begitu suara Feng Feiyan jatuh, 10 garis siluet manusia melonjak dari area tempat duduk Divine Phoenix Empire dan kemudian menjadi 10 siluet api Phoenix. Saat api menyelimuti seluruh tubuh mereka, mereka seperti 10 burung Phoenix menari-menari di udara, melepaskan tekanan yang sangat besar dan kuat. Suhu tinggi yang membakar seperti gelombang laut yang menyebar di seluruh arena dalam sekejap mata, membuat mereka yang memiliki kekuatan mendalam yang relatif rendah merasa seolah-olah tubuh mereka sendiri akan terbakar. Namun munculnya murid-murid Divine Phoenix Sekte, tidak membawa sorak-sorai seperti yang dari 5 negara sebelumnya. Sebagai tuan rumah, secara alami, jumlah warga Divine Phoenix Empire adalah yang terbesar. Tapi mereka semua melihat gambar burung Phoenix menari di udara dengan tatapan penuh semangat, karena tidak ada yang bersorak tak terkendali. Karena, Divine Phoenix Empire adalah Raja Abadi, tuan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Mereka hanya tidak perlu bersorak, dan lebih dari itu tidak perlu meningkatkan semangat. Meskipun mereka sama-sama peserta turnamen peringkat ini,
di mata orang-orang dari Divine Phoenix Empire, posisi mereka yang sebenarnya adalah hakim yang berpartisipasi di antara mereka. Api Phoenix membakar di udara ketika 10 garis siluet api Phoenix berkelok-kelok mendekati Phoenix Stage. Kemudian, bersama dengan seruan burung yang panjang, mereka semua mendarat. Begitu mereka menyentuh panggung Phoenix, semua nyala api Phoenix segera padam, mengungkapkan 10 sosok muda yang megah mengenakan jubah Phoenix merah berapi-api. Bagaimana murid-murid Phoenix datang ke panggung Phoenix, dan kekuatan tak berbentuk yang secara alami dilepaskan dari tubuh mereka benar-benar menekan semua murid 6 negara sebelumnya. Murid Phoenix tidak membuat gerakan perkasa, tidak berjalan jorok ke depan, dan bahkan tidak mengumumkan nama mereka saat mereka langsung meletakkan telapak tangan mereka di batu penilaian yang mendalam. Batu penilaian mendalam menyala. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa kali ini, batu penilaian mendalam tidak hanya mengungkapkan usia tulang mereka dan kekuatan yang mendalam, bahkan nama mereka telah muncul. Feng Feibai, 24 tahun, Kaisar Mendalam Realm level 5. Seluruh arena langsung dipenuhi dengan teriakan kaget, orang pertama yang muncul untuk dinilai, tingkat kekuatannya yang mendalam telah sepenuhnya ditekan di atas setiap praktisi yang mendalam dari 6 negara. Tapi hanya ada tangisan yang mengejutkan, dan tidak ada sorakan. Karena orang-orang yang mengeluarkan tangisan, semuanya berasal dari 6 negara, sementara orang-orang Divine Phoenix Empire semua tenang. Karena kekuatan semacam ini, tingkat penindasan yang menghancurkan ini, tidak mungkin lagi menjadi hal biasa. Dan segera, orang-orang dari 6 negara menemukan, di bawah keterkejutan yang ekstrim, bahwa Feng Feibai ini, yang kekuatannya sudah sangat menakutkan dalam pandangan mereka dan dapat dikatakan sebagai lawan langit, sebenarnya hanyalah yang terlemah dari 10 dari Divine Phoenix Empire. Feng Lingyun, 23 tahun, Kaisar Mendalam Realm level 6. Yang kedua yang muncul, adalah seorang wanita yang tampak bersemangat dengan rambut pendek. Ketika usianya dan kekuatan yang mendalam terungkap, seluruh hadirin menangis kaget sekali lagi tanpa pertanyaan. Bahkan alis Yun Ce melonjak sedikit. Kaisar Mendalam Realm peringkat 6, ketinggian sama dengan Ling Tiani. Belum lagi Ling Tiani berusia lebih dari 100 tahun, dia lebih dikenal secara publik sebagai nomor 1 dari komunitas praktisi mendalam Blue Wind. Namun Feng Lingyun ini, baru berusia 23 tahun. Dan itu hanya puncak dari generasi muda Divine Phoenix Empire. Selain itu, dia adalah seorang wanita. Seorang murid perempuan berumur 23 tahun dari Divine Phoenix Empire, di Blue Wind Nation, setara dengan kekuatan nomor 1. Perbedaan antara langit dan bumi, membuat Yun Ce tidak bisa menahannya kecuali untuk menyesali sekali lagi. Feng Boyi, 25 tahun, Kaisar Mendalam Realm level 6. Feng Lanshan, 24 tahun, Kaisar Mendalam Realm level 6. Murid Phoenix maju satu persatu, kata-kata yang ditampilkan pada batu penilaian membuat 6 praktisi mendalam negara itu terperangah, karena rahang terbuka mereka tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Secara alami, mereka tahu sejak lama bahwa ada kesenjangan yang cukup besar antara 6 negara dan Divine Phoenix Empire. Tetapi hanya setelah secara pribadi melihatnya hari ini, mereka mengerti betapa besarnya kesenjangan ini. Di antara 6 negara, total 2 tahta muncul. Satu Kaisar Mendalam Realm tingkat 1, yang lain Kaisar Mendalam Realm tingkat 2. Kedua tahta dari 25 tahun, bisa dikatakan kebanggaan terbesar dari bangsa Vian Black dan lingkaran praktisi mendalam Angkatan Laut Tide bangsa dalam beberapa ratus tahun ini, dan bahkan dianggap keajaiban. Namun, bahkan yang paling lemah dari murid-murid yang berpartisipasi Surgawi Phoenix Sekte hampir setengah dunia yang lebih kuat dari mereka. Selain itu adalah setengah wilayah di tingkat Kaisar Mendalam. Perbedaannya persis seperti cahaya lilin dan bulan, itu tidak bisa dibandingkan dengan persyaratan yang sama. Apakah ini asli? Orang-orang dari Divine Phoenix Sekte, apakah semua ini kuat? Seluruh orang Ling Jie sudah terpana. Saat dia menatap tingkat kekuatan mendalam yang muncul satu persatu di batu penilaian mendalam, dia tidak berani mempercayai matanya sama sekali. Ini, semua hanya murid-murid muda Divine Phoenix Sekte. Kekuatan mendalam mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari kakeknya Ling Tiani. Kakeknya, yang secara terbuka diterima sebagai nomor 1 Blue Wind, sebenarnya hanya bisa dibandingkan dengan murid-murid muda yang bahkan tidak berumur 25 tahun di Divine Phoenix Sect. Perbedaan yang sangat besar, membuatnya sangat sulit bagi Ling Jie untuk menerimanya. Tentu saja, saya hanya tahu bahwa kawan kecil Blue Wind seperti Anda akan terkejut. Hua Minghai memiliki ekspresi yang tidak mengejutkan ketika dia berkata dengan sangat lambat, tes, negara-negara kuat seperti Navi Tide dan kesenjangan Black Vian dengan Divine Phoenix Sect sudah tidak kurang dari langit dan bumi, jadi tentang Blue Wind Anda, Hohum. Saya mendengar bahwa di Blue Wind Anda, Kaisar Mendalam sudah menjadi puncak. Tapi di Divine Phoenix Sekte, Kaisar Mendalam sama lazimnya dengan anjing. Tanpa memasuki Sky Mendalam pada 18 dan Kaisar Mendalam sebelum 35, mereka bahkan tidak akan memiliki wajah untuk menyebut diri mereka murid Phoenix. Petik 2. Ling Jie dengan intens menelan seteguk air liur, dan tidak bisa berbicara cukup lama. Saat dia melihat masing-masing dan semua tingkat kekuatan mendalam yang mengejutkan, dia, yang sebelumnya memiliki kepercayaan diri yang sangat besar pada Yun Ce, sekarang kepercayaannya runtuh untuk sebagian besar. Setengah tahun yang lalu, hanya setelah hampir terbunuh dan bergabung dengan Xia Qingyue, akhirnya dia mengalahkan Ling Tiani, yang berada di tingkat ke-6 dari Kaisar Mendalam. Tapi sekarang, orang-orang ini dikirim oleh Divine Phoenix Sect, semuanya makhluk kuat setingkat kakeknya. Sementara di sisi Blue Wind, hanya ada Yun Ce saja.
Bagaimana ini bisa dimainkan? Hua Minghai menatap Ling Jie yang bingung, dan langsung menebak apa yang dia pikirkan, sial. Nak, jangan bilang kau datang ke sini dengan anggapan bahwa Bos Yun akan mengalahkan Divine Phoenix Sect. Apakah Anda makan terlalu banyak pil yang mematikan otak atau sesuatu? Petik 2. Ling Jie menggaruk kepalanya, dan berkata dengan lemah lembut, karena bos sangat kuat di luar batas, dan bahkan mengalahkan kakekku, jadi aku selalu berpikir bahwa pada generasi muda seluruh benua, bos harus tak tertandingi. Aku berharap Divine Phoenix Sekte akan benar-benar kuat. Ini benar-benar terlalu konyol. Petik 2. Sungguh konyol, Hua Minghai memiliki kesan melihat seorang idiot di matanya. Anda berpikir bahwa akumulasi 500 tahun Divine Phoenix Sekte dan garis keturunan dewa baik untuk apa-apa. Maka saya tidak akan kecewa untuk memberitahu Anda, untuk hanya turnamen peringkat 7 bangsa, Divine Phoenix Sect tidak perlu terlalu serius sama sekali. Jadi 10 orang ini bahkan mungkin bukan yang terkuat di bawah 25 tahun. Bagaimanapun, saya tidak percaya bahwa Divine Phoenix Empire akan mengeluarkan kartu truf generasi muda mereka dalam situasi yang tidak perlu seperti ini. Apapun, kurasa jika aku terus berbicara, hati kecilmu itu tidak tahan lagi. Nanti, kakak besar ini akan menjejalkan pepatah ke dalam dirimu, disebut melihat langit dari dasar sumur. Petik 2. Mata Ling Jie menatap tak bergerak. Dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama, dan kepercayaan dirinya menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Blue Wind Nation, ia juga seorang ajaib yang namanya menggerakkan dunia praktisi yang mendalam dan diterima secara publik untuk dapat melampaui Ling Yun. Tetapi jika dia ditempatkan di hadapan Sekte Phoenix Surgawi ini, itu akan terlalu keras untuk dilihat. Babak 432 pertandingan pertama, pasang angkatan laut vs angin biru. Melihat pukulan besar yang dilakukan Ling Jie yang membuatnya seolah-olah kepercayaannya telah runtuh, Hua Minghai tidak bisa membantu tetapi segera menghiburnya. Anda tidak benar-benar harus begitu pesimis juga, saya juga mengalami kekuatan Bos Yun. Bahkan jika itu tidak mungkin baginya untuk mengalahkan kelainan-kelainan dari Divine Phoenix Sect ini, menangani 5 negara lainnya bukanlah masalah. Satu orang melawan 10 tidak masalah. Bertarung melawan 10 sendirian dengan identitas seorang praktisi mendalam dari Blue Wind, betapa mengesankannya itu. Betapa mengejutkan, Blue Wind Nation akan sangat mendapatkan gengsi mulai sekarang. Nama Bos Yun akan bergema di seluruh 7 negara dan mengguncang dunia mereka. Dan Anda, dan saya, akan menjadi saksi dari semuanya. Begitu Hua Minghai mengatakan itu, roh Ling Jie tiba-tiba bergetar saat suasana hatinya segera menjadi lebih bahagia. Dia mengangguk dengan berat, benar. Kakak Hua, kau benar. Bos, Anda harus memberikan semuanya. Hanya memikirkan bos yang mengalahkan 10 sendirian dan menamparkan semua orang yang memandang rendah wajah Blue Wind. Aku hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraanku. Petik 2. Semangat seperti ini jauh lebih baik. Hua Minghai mengangguk puas. Kemudian, ketika dia melihat ke arah arena, tatapannya menjadi berat. Jalannya pertandingan dan kesimpulannya kecil. Tetapi masalah tentang garis keturunan Phoenix di tubuh Anda. Bagaimana tepatnya Anda akan menyelesaikannya? Anda yang khusus datang ke sini untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat ini seharusnya untuk tujuan masalah keturunan. Oh, benar, kakak besar Hua. Apakah Anda benar-benar dipanggil Yan Xiao Hua? Mengapa saya terus merasa bahwa nama Anda ini tampaknya palsu? Petik 2. Hua Minghai berbalik, menatap Ling Jie, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak bisa mengatakan bahwa Anda sebenarnya sedikit pintar. Petik 2. Dengan sangat cepat, penilaian 9 peserta Divine Phoenix Sect telah selesai. Selain dari tingkat kelima Feng Feiban dari Realm Kaisar Realm, 8 lainnya berada di tingkat ke-6 dari Kaisar Realm. Itu pada saat ini bahwa orang ke-10 Divine Phoenix Sekte ini melangkah maju. Ekspresinya setenang air. Sambil membawa senyum tipis, ruang di antara alisnya menunjukkan semacam keluhuran yang melekat. Pakaiannya agak berbeda dari 9 lainnya, yang melekat pada jubah Phoenix-nya yang berapi-api adalah Feng yang berwarna keemasan dan bersinar, dan jubah Phoenix yang dihiasi dengan emas berarti bahwa mereka yang mengenakannya adalah penerus langsung keluarga kerajaan Kekaisaran Surgawi. Mengikuti jejaknya, tanda-tanda pertama kegelisahan akhirnya muncul di kursi Divine Phoenix Empire sebagai seruan keras dari kejutan terdengar. Itu, Pangeran ke-14. Wah! Pangeran ke-14 sebenarnya secara pribadi berpartisipasi dalam turnamen peringkat ini. Aku mendengar bahwa Pangeran ke-14 sangat berbakat, pangeran lainnya, bahkan Pangeran Mahkota tidak berbakat seperti dia. Dapat dikatakan bahwa dia adalah generasi muda generasi Divine Phoenix Sekte. Ketika dia baru berusia 10 tahun, dia sudah melangkah ke Sky Profound. Petik 2. Suara gelisah membuat perhatian Yun Ce mendarat di tubuh Pangeran ke-14 ini. Sementara itu juga seorang pangeran, perbedaan antara kesan yang ia dan Pangeran ke-13 Feng Xichen berikan pada Yun Ce berbeda dengan langit dan bumi. Dia memiliki semacam aura bangsawan setinggi tulang tanpa sengaja menahan kesombongannya, dan semacam penindasan yang akan langsung menyusup ke jantung. Orang ini, Feng Xiluo, 22 tahun, Kaisar Mendalam Realm level 8. WHOAAA. Lapisan suara yang dipicu oleh 9 jenius terkemuka sebelumnya dari Divine Phoenix Sect digabungkan tidak bisa dibandingkan dengan keributan singkat ini. Tidak hanya itu praktisi mendalam 6 negara, bahkan praktisi mendalam Divine Phoenix Empire sepenuhnya tercengang pada saat itu, dan pada dasarnya tidak berani mempercayai mata mereka.
Meskipun itu sangat mengejutkan, berada di tahap pertengahan Kaisar Mendalam pada usia 25 benar-benar dapat diterima oleh mereka yang berasal dari Divine Phoenix Empire. Tapi, Kaisar tahap akhir mendalam pada 22. Tahta tingkat tinggi 22 tahun. Bahkan di Divine Phoenix Empire, di mana makhluk-makhluk kuat ada di semua tempat seperti awan di langit, itu hampir menjadi legenda. Mata Feng Xiluo tenang dan tenang. Sambil tersenyum tipis, dia menerima seluruh teriakan kaget dan tatapan kaget dari para penonton yang tampak seperti sedang menatap anak dewa. Tatapan Yun Ce tetap padanya untuk sementara waktu, dan alisnya diam-diam dirajut. Kekuatan orang ini, sebenarnya sebanding dengan Feng Qihuo yang hanya bisa dikalahkannya dengan melelahkan semua kartu asnya, sementara bahkan hampir kehilangan nyawanya. Bahkan di Divine Phoenix Sect, posisi Feng Qihuo tidak rendah sama sekali. Dan usianya, juga setidaknya 100 tahun. Tapi pangeran ke-14 ini, baru berusia 22 tahun. Ini dipertanyakan orang dengan bakat paling menakutkan yang Yun Ce pernah lihat di benua langit yang mendalam. Luar biasa. Pangeran ke-14 sebenarnya membuat terobosan lagi. Penatua ketiga Divine Phoenix Sekte Feng Feiran berseru, bakat seperti itu, benar-benar menakjubkan. Sepertinya, ada harapan bagi pangeran ke-14 untuk mencapai tuan di 40. Di masa depan, 100 tahun kemudian, dia pasti bisa mencapai raja. Petik 2. Apa yang penatua ketiga katakan benar, bakat ke-14 Brother memang mengejutkan dunia, dan jarang terlihat dalam 1000 tahun bahkan dalam Sekte Phoenix Sekte kita. Sebagai kakak laki-lakinya, saya benar-benar malu dengan ketidakmampuan saya. Feng Ximing berkata, setengah berseru dengan setengah rendah hati. Menyurvei para pangeran lain, beberapa memiliki ekspresi tenang dan mengangguk setuju. Tapi di mata mereka, kecemburuan yang disembunyikan dengan upaya besar melintas masing-masing tanpa kecuali. Tidak buruk. Feng Hengkong, yang selalu sangat ketat terhadap putra-putranya, juga perlahan mengangguk pada saat itu, ketika senyum memuji muncul di wajahnya. Sepertinya keajaiban luar biasa muncul di Divine Phoenix Sect. Bermain dengan jari-jarinya yang ramping seperti daun bawang, Jiqianrou berkata dengan wajah tersenyum. Itu masih layak disebut keajaiban di 7 negara ini. Ye Xinghan tertawa dengan jijik, lalu menyipitkan matanya, saat dia menikmati kedua wanita itu dengan senang hati sambil menggosok tubuhnya. Tatapannya memandang ke arah Feng Shuir dari waktu ke waktu saat kedalaman matanya menyala dengan nyala keinginan yang sangat kuat. Sayang sekali, penampilannya bukan tipe yang disukai orang ini. Kalau tidak saat minum dengan Little Kong Kong, dia bisa dibawa. Petik 2. Ye Xinghai dengan bijak menutup jebakannya, dan menolak untuk masuk ke percakapan untuk kehidupannya. 10 praktisi Divine Phoenix Sekte yang berpartisipasi semuanya turun ke Phoenix Stage, memasuki area persiapan pertandingan. Di arena, suara berat Feng Fei yang terdengar, para praktisi mendalam 7 negara yang berpartisipasi semua telah mencapai posisi mereka. Meskipun tingkat kekuatan yang mendalam adalah label kekuatan yang paling penting bagi seorang praktisi yang mendalam, itu juga tidak dapat mewakili kekuatan seseorang sepenuhnya. Ada 10 miliar praktisi mendalam, dan mereka yang bisa menantang di atas barisan mereka tidak terhitung jumlahnya. Peringkat terakhir dari turnamen ranking, masih perlu dinilai dari kekuatan sebenarnya dari praktisi mendalam masing-masing negara. Selain itu akan dinilai dari kekuatan rata-rata komprehensif dari 10 praktisi mendalam top-top negara. Urutan memasuki panggung, masih akan ditugaskan secara acak melalui batu yang mendalam. Selama pertempuran, semua praktisi mendalam yang berpartisipasi tidak diizinkan meninggalkan area pusat, dan tidak diperbolehkan menggunakan obat terlarang yang sementara meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Jika tidak, hak untuk berpartisipasi akan segera diambil. Selama pertempuran, tidak bisa bangun untuk 10 napas waktu, tidak sadar, penyitaan, serta diledakkan tahap Phoenix, semua akan dianggap sebagai kekalahan. Setelah semua peserta suatu bangsa dikalahkan, pertandingan akan berakhir. Di panggung Phoenix, Anda semua dapat menggunakan segala jenis senjata dan alat pelindung, tetapi tidak ada racun dan alat pembunuhan tersembunyi yang bisa digunakan. Taktik dan cara apapun bisa digunakan, tak peduli betapa tercela dan tak tahu malu, karena roda gigi, otak, dan fleksibilitas, juga terlepas dari keseluruhan kekuatan Anda. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Turnamen peringkat 79 negara telah resmi dimulai. Petik 2. Suara Feng Feiyan bergema di seluruh arena. Ketika suaranya jatuh, dia mengulurkan telapak tangannya, dan bola api jatuh ke batu yang dalam. Sebuah cahaya merah menyala sejenak menembus batu yang dalam, ketika 3 kata merah gelap perlahan muncul, Navi Tidation. Salah satu sisi dari pertandingan pertama, tepatnya Navi Tidation yang berada di peringkat kedua di sesi terakhir. Sangat bagus, memasuki tahap awal berarti akan ada lebih banyak waktu untuk pulih nanti. Para praktisi mendalam Angkatan Laut Tidation mengangkat kepala dan melihat panggung Phoenix, wajah mereka dipenuhi dengan keyakinan dan kemegahan. Dalam pertempuran 6 negara, karena Divine Phoenix Empire tidak berpartisipasi, mereka tidak akan memiliki alasan untuk kalah kepada siapapun. Dan hanya Navi Tidation mereka, yang paling memenuhi syarat untuk menantang Divine Phoenix Empire dan melangkah ke primordial mendalam arc. Pergi. Petik 2. 10 praktisi Angkatan Laut Tide berangkat ke udara, dan melompat ke atas panggung Phoenix pada saat yang sama. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi yang tinggi di mata mereka, keinginan mereka untuk bertempur dengan rasa kagum. Pada saat yang sama, tatapan mereka juga melihat ke arah batu yang dalam, menunggu lawan pertama mereka. Kemenangan untuk Tide Angkatan Laut.
Tidak peduli yang mana dari 5 negara lain yang menjadi lawan angkatan laut kita, mereka akan menghadapi mimpi buruk, tanpa kecuali. Pasang angkatan laut, hancurkan lawan sebanyak yang kamu mau. Petik 2. Wah, pangeran melihat bunga sangat keren. Teriakan keras yang datang dari Navitide Nation memekakkan telinga. Di atas area tempat duduk Navitide Nation, penguasa Navitide, serta hegemoni dunia praktisi yang mendalam juga mengalami perubahan dalam ekspresi mereka, karena mereka menjadi berharap dan serius. Ini adalah pertempuran menyangkut status dan prestise 25 tahun berikutnya dari Angkatan Laut Tide Nation. Meskipun mereka, yang berada di peringkat kedua di sesi terakhir, masih memiliki kepercayaan diri mutlak saat ini, mereka masih memikul sedikit tekanan. Sebelum menghadapi Divine Phoenix Empire akhir, mereka benar-benar tidak mampu kehilangan. Sangat cepat, nama negara lain yang berpartisipasi dalam pertandingan pertama juga muncul di atas batu yang sangat dalam. Blue Wind Nation. Teriakan seluruh penonton dipotong pendek. Kemudian, seluruh atmosfer segera berubah sangat. Persetan, sebenarnya Blue Wind, apa ini? Aku awalnya berpikir bahwa aku bisa melihat kekuatan Angkatan Laut Tide. Bagaimana ini bisa menjadi perkelahian? Siapapun dari mereka yang melepaskan kentut bisa menjatuhkannya. Petik 2. Hahaha, keberuntungan Navitide Nation benar-benar baik, berlari ke karakter pengisi saat mereka naik. Petik 2. Yunce memandang dua kata Blue Wind, menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba melompat ketika seluruh arena menderu dengan keributan yang datang dari segala arah. Sepertinya anak itu naik, 1 orang melawan 10, tes, betapa mengesankan. Mengutuk, mereka sebenarnya melawan Blue Wind Nation terlebih dahulu. Betapa membosankan, cepat dan tendang bocah Yunce itu, lalu cepat-cepat pindah ke pertandingan berikutnya. Petik 2. Jangan mengatakan apa-apa, meskipun kekuatan bocah ini adalah sampah, kulit di wajahnya bukan ketebalanmu yang biasa. Jika itu aku pasti tidak akan punya nyali untuk kehilangan banyak wajah. Saya menduga bahwa paling banyak 3 napas, anak ini akan dirobohkan dengan bersih. Petik 2. 3 napas. Para jenius top Navitide Nation saya sebenarnya membutuhkan 3 napas untuk mengurus bocah. Bahkan serangan biasa akan menjadi instan. Jika anak ini bahkan sedikit pintar, dia harus segera patuh menyerah. Kalau tidak, jika ada jenius Angkatan Laut Tide saya bahkan sedikit berat dalam serangan mereka, kehilangan separuh hidupnya akan dianggap ringan. Petik 2. Pergi, Yunce, pergi. Biarkan mereka melihat kekuatanmu. Muncul di dalam arena juga teriakan bersorak untuk Yunce, tapi suara lemah dan lemah ini dengan mudah tenggelam langsung oleh gelombang suara yang datang dari Navitide Nation. Hah, betapa membosankan. Saya awalnya ingin bertarung dalam pertarungan pertama yang sangat bagus dan memuaskan untuk meningkatkan prestise saya dengan baik. Tetapi tidak terduga anak ini. Seorang praktisi mendalam Angkatan Laut berwajah sangat marah di depan Yunce berkata sambil memegang kedua tangan di dadanya. Dia santai melirik Yunce, lalu tidak repot-repot melihat kedua kalinya. 9 sikap praktisi mendalam lainnya kurang lebih sama. Untuk beberapa dari mereka bahkan tidak melihat Yunce dengan benar setelah dia naik ke atas panggung. Pertandingan pertama turnamen peringkat 39 negara bangsa, Angkatan Laut versus Negara Angin Biru. Pertandingan dimulai. Feng Feiyan segera menyatakan dimulainya kompetisi, tetapi setelah suaranya jatuh, tidak ada pihak yang memiliki posisi bertarung. Yunce berdiri di tempat sambil menatap tanpa ekspresi pada praktisi mendalam Angkatan Laut Tide Nation yang ada di depannya, dan 10 praktisi mendalam Angkatan Laut Tide Nation yang berpartisipasi berdiri dengan postur malas ketika mereka menghadapinya dengan wajah pahit. Jangankan sikap bertarung, bahkan kelopak mata mereka terkulai, karena mereka bahkan tidak merasa ingin membukanya. Melakukan apa? Siapa yang akan naik? Seorang praktisi mendalam Angkatan Laut Tide bertanya, bagaimanapun, saya pasti tidak naik. Petik 2. Kotoran, kenapa kau akan menatapku? Saya pasti tidak akan naik. Sejak 6 tahun yang lalu, saya bahkan tidak bisa diganggu dengan menindas pemula di bawah Sky Mendalam. Petik 2. Alasan mengapa aku datang ke sini dari jauh adalah untuk bertarung melawan Panglima Perang Dunia dan secara acak meningkatkan ketenaranku. Berkelahi dengan pria ini adalah penghinaan terhadap kekuatanku. Siapapun yang ingin naik bisa naik, tapi aku tidak akan naik bahkan jika kau mengalahkanku sampai mati. Lalu, saudari Junior Ji, bagaimana kalau kamu pergi? Huff, pria tak berguna seperti itu tidak cukup layak bagiku untuk bertindak. Petik 2. 10 praktisi mendalam dari Navitide Nation mendorong dan mendorong satu sama lain. Tidak ada yang mau maju dan bertarung dengan Yunce, seolah-olah bertarung dengan Yunce adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Akan lebih mustahil bagi 10 untuk naik pada saat yang sama. Jika mereka benar-benar melakukan itu, mungkin rumor kemudian akan beredar dengan cara ini. Navitide Nation, 10 lawan 1, mengalahkan satu-satunya praktisi mendalam Blue Wind Nation. Mereka tidak bisa dipermalukan seperti itu. Dan saat ini, situasi Yunce dapat diringkas dengan satu kalimat. Diam-diam menonton sekelompok orang bodoh berpura-pura hebat. Bab 433 menamparkan wajah. Kelompok ini dari Navitide Nation terlalu banyak. Ling Jie mengepalkan kedua tangannya ketika dia berkata dengan wajah kesal, tunggu saja, segera, kalian semua bahkan tidak akan bisa tertawa. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat Yan Xiaohua menggertakkan giginya, mengepalkan telapak tangannya, menginjak kakinya, sepertinya dia tiba-tiba menderita epilepsi. Dia membelalakan matanya dan bertanya dengan tergesa-gesa, Kakak Hua, ada apa?
Aku benci. Ah, Hua Minghai dengan kasar meraih rambutnya sendiri, jika aku tahu ini gila. Oh, tidak, Bos Yun datang untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat. Aku tidak akan berada di sini, dan akan alih-alih buka gabungan perjudian di luar. Beli kemenangan Na'vi Tide Nation untuk 1-1. 2. Beli kemenangan Blue Wind Nation untuk 1-10. Semua orang pasti akan menganggapku idiot dan kemudian dengan gila membeli untuk Na'vi Tide Nation. Lalu, aku akan kaya. Kaya. Sayangnya, saya tidak punya kesempatan lagi. Peluang terbesar saya untuk menjadi salah satu miliarder mendalam Sky. Ah. Petik 2. Ling Jie memandang dengan jijik. Ketika praktisi mendalam Angkatan Laut Tide Nation terus mendorong satu sama lain di sekitar, pangeran melihat bunga, yang selalu diam akhirnya Han Ruyu membuka mulutnya. Dia tersenyum tipis, dan berbicara dengan nada suara yang menghina dan mengasihani. Itu hanya badut pelompat atap yang menyedihkan yang bahkan tidak layak untuk kita buang-buang kekuatan kita. Jangan repot-repot naik, lebih baik jika kita membiarkannya dengan sukarela menyerah. Han Ruyu adalah generasi muda generasi pertama dari Na'vi Tide Nation, yang terkuat dalam 10 generasi, dan juga inti mereka, jadi dia secara alami memperoleh persetujuan 9 lainnya. Tuan Han benar, lebih baik jika kita membiarkan orang ini rela pergi. Saya rasa dia juga tidak sabar untuk pergi. Petik 2. Dan pada saat ini, suara Yun Che tiba-tiba datang dari belakang, kalian sudah selesai berbicara. Tolong cepat, saya sedang terburu-buru. Petik 2. Ada sedikit kesombongan dalam suara keras Yun Che. Seseorang yang tampaknya bahkan tidak bisa menahan salah satu pukulan mereka, orang tingkat sampah yang mereka pikir tidak layak dikalahkan, telah menggunakan nada seperti itu pada mereka. Sebagai praktisi yang sangat kuat, mereka jelas merasa sangat tidak menyenangkan. Praktisi terdalam Angkatan Laut terdepan berbalik dan mencibir pada Yun Che, apakah Anda terburu-buru untuk pergi? Kau hanya setengah benar. Yun Che terkekeh, aku sedang terburu-buru untuk mengirimmu keluar dari panggung. Petik 2. Kau sedang merayu maut. Praktisi Angkatan Laut Tide yang berbicara segera menjadi marah. Sampah yang tidak layak dilihat sebenarnya berani begitu sombong di depannya, bagaimana dia bisa tahan? Sepertinya kalian sekelompok idiot bahkan tidak bisa menyimpulkan. Petik 2. Begitu kata yang jelas menghina, idiot keluar, ekspresi dari semua 10 dari Na'vi Tide Nation berubah. Mereka bisa menghina dan mengejek pihak lain tanpa menahan diri karena mereka percaya bahwa mereka adalah praktisi yang kuat dan tinggi. Mereka yang menghina orang yang lebih lemah sesuai dengan hukum alam, tetapi disebut idiot oleh orang yang lemah adalah hutang darah yang tidak bisa ditoleransi. Tepat ketika mereka akan memulai pelecehan verbal, sosok Yun Che tiba-tiba bergoyang, dan menghilang begitu saja dari pandangan mereka. Dan dari 10, tidak ada yang melihat bagaimana dia menghilang. Sebelum mereka bisa membalikkan tubuh mereka, badai yang mirip bencana tiba-tiba datang dari belakang. Ledakan. Apa yang bergema di atas panggung Phoenix adalah suara saat dunia bergetar seperti guntur yang mendalam. 4 praktisi mendalam yang berdiri bersama-sama sekali tidak melihat apa yang telah terjadi, dan merasa seolah-olah tubuh mereka dihancurkan dengan kejam oleh palu tebal yang besar. Pikiran mereka jatuh ketika seluruh tubuh mereka terbang ke kejauhan seperti seikat jerami. Dengan kesalahan naga sudah di tangan, ia menyapu 4 terbang dalam satu serangan. Kemudian, dia melintas dengan Stargate Broken Shadow, dan menghancurkan 2 Fury Overlord berturut-turut. Ledakan. Ledakan. Ahahaha. Ahahaha. Seorang praktisi mendalam Angkatan Laut akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengucapkan pekikan yang menyedihkan. Hanya dalam 2 napas waktu, Yun Che telah mengirimkan 3 serangan. Di bawah 3 serangan, 9 angka disertai dengan panah berdarah yang memenuhi langit, dan meledak terbang ke kejauhan. Semua mengetuk terbang dari panggung Phoenix. Orang yang terbang terjauh terbang lebih dari 600 meter, menabrak area penonton. Pada napas ketiga, Yun Che sudah berlari menuju praktisi mendalam Angkatan Laut Tide terakhir. Han Ruyu. Perubahan mendadak dalam peristiwa ini menyebabkan murid-murid Han Ruyu berkontraksi dengan ukuran jarum. Arus udara mengerikan yang langsung menuju ke dia menyebabkan semua saraf di sekujur tubuhnya tegang. Di bawah kekacauan besar yang benar-benar menakutkan, dia hanya tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik atau menghindar, dan hanya bisa secara naluriah membangun penghalang pertahanan energi yang mendalam. Bang! Di bawah kekuatan mengamuk Dragon Vault, pertahanan energinya yang mendalam sepenuhnya pecah berkeping-keping seperti lapisan kaca rapuh. Seluruh tubuh Han Ruyu bergetar seolah-olah dadanya telah dipukul oleh gunung, dan dengan liar menyemprotkan seteguk darah. Dia langsung dikirim terbang tinggi, tapi Yun Che masih tidak berhenti bergerak di sini. Sebaliknya, ia tiba-tiba melompat, langsung mencapai ketinggian Han Ruyu, dan mengungkapkan cemoohan yang kejam. Kamu terus memanggilku, badut menyedihkan, sebelumnya, kan? Lalu apa yang kamu? Pangeran melihat bunga. Saya pikir mulai sekarang, Anda harus menjadi pangeran bunga yang lumpuh. Petik 2. Di tengah suaranya yang rendah dan berat, kesalahan naga di tangan Yun Che dengan keras terayun ke bawah. Dan dengan kasar melecut ke wajah Han Ruyu. Memukul. Suara cambuk dan tulang yang renyah itu ditransmisikan secara khas ke telinga semua orang. Sisi kanan rahang Han Ruyu tulang dan gigi langsung hancur berkeping-keping, karena setengah wajahnya sepenuhnya runtuh di dalam. Membiarkan jeritan kesakitan, seluruh orang itu seperti gasing berputar yang dicabut dengan kekuatan besar. Terbang keluar sambil berputar dengan kecepatan tinggi, ia menabrak area tempat duduk Na'vi Tide di tengah-tengah ledakan besar.
Mata Han Ruyu menonjol keluar, wajahnya penuh darah. Bentuk wajahnya yang bisa dianggap sempurna menjadi hancur dan mengerikan. Jika dia pergi ke Blue Wind Nation sebelumnya, dan mendapatkan berita tentang kekuatan Yun Ce dan betapa kejamnya dia ketika menyerang, maka bahkan jika dia memiliki 10 kali nyali, dia masih tidak akan berani mengejek Yun Ce sebagai badut. Melihat noda darah di depan matanya, setelah mengeluarkan erangan kesakitan yang ekstrim, dia menghadap ke bawah, dan kehilangan kesadaran. Arena kolosal langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap mata mereka dengan kaku, seolah-olah mereka semua tiba-tiba jatuh ke dunia mimpi. Semua ini terjadi terlalu cepat, dari Yun Ce tiba-tiba menyerang 9 praktisi mendalam Angkatan Laut Tide Nation yang terhempas dari panggung Phoenix, hanya 2 napas waktu berlalu. 2 napas waktu berikutnya, nomor 1 generasi muda Angkatan Laut Tide, dihancurkan kembali oleh area tempat duduk Angkatan Laut Tide oleh Yun Ce dalam 2 ayunan. 4 nafas waktu. Hanya dalam 4 nafas waktu, 1 orang meniup semua praktisi mendalam Angkatan Laut Tide Nation ke tahap Phoenix. Dan yang terkuat di antara mereka, Han Ruyu, yang disebut keajaiban Navi Tide Nation, langsung terluka parah dan kehilangan kesadaran di tempat. Semua orang, mereka yang mengejek, tertawa, bertindak dengan jijik, mengejek, mengabaikan, dan tidak memperhatikan sama sekali. Semua menjadi kaget pada saat ini. Bahkan ekspresi Feng Hengkong menjadi kaku untuk sesaat. Bang! Yun Ce jatuh dari udara, dia tidak dengan sengaja mengendalikan momentum jatuh, karena tubuhnya terjatuh karena membawa kesalahan naga yang beratnya lebih dari 10.000 kilogram, menyebabkan suara pendaratan yang memekakkan telinga. Sementara suara gemetar ini, juga mengejutkan semua orang yang terbangun dari kebodohan total. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Seorang praktisi yang mendalam menatap dengan mata terbelalak. Bahkan sekarang, dia masih tidak berani mempercayai matanya. Dia hanya, realem bumi mendalam, benar-benar hanya alam mendalam bumi. Sendirian, langsung mengalahkan Navi Tide. Suara dari praktisi yang berbicara itu bergetar. Matanya menatap lurus, tatapan dia menatap Yun Ce dengan, seolah-olah dia sedang melihat dewa iblis dari dunia lain. Ilusi, pasti, palsu, kan? Semua praktisi mendalam Angkatan Laut Tide Nation telah kehilangan suara mereka. Mereka melihat dengan mata terbelalak pada praktisi angin biru yang mendalam yang mereka benci, diejek, dan dianggap sebagai lelucon, langsung meledakkan semua keajaiban Angkatan Laut Tide mereka terbang seolah-olah angin kencang menyapu daun-daun yang jatuh. Keajaiban ajaib Han Ruyu, yang tak tertandingi oleh siapapun di mata mereka, dihancurkan oleh 2 serangan pedang dari lawan menjadi pemandangan mengerikan dan tragis yang tak tertahankan. Mereka merasa bahwa dunia mereka hampir runtuh seluruhnya. Yun Ce, ini Yun Ce Blue Nation kita. Apakah Anda melihat ini? Ini adalah Yun Ce Blue Wind Nation kita. Petik 2. Praktisi mendalam Blue Wind Nation juga hanya terbangun dari keterkejutan barusan. Hampir semua berdiri, bergerak ke titik yang tidak bisa mereka tangani sendiri. Apa yang mereka lihat dengan mata mereka? 4 nafas, hanya 4 nafas belaka. Dia seorang diri, meledakkan semua 10 keajaiban paling terkenal Navi Tide dari Phoenix Stage. Dan Navi Tide Nation, bahkan berada di peringkat kedua di sesi terakhir, di bawah pedang Yun Ce, apalagi membalas, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Sungguh menakjubkan ini. Betapa mendominasi, betapa mulianya. Semua cemoohan, dan penghinaan yang mereka terima dilepaskan dalam jumlah waktu yang tak terhitung. Kebanggaan memenuhi setiap sudut tubuh dan jiwa mereka. Mereka tidak pernah bangga menjadi warga angin biru pada saat ini sepanjang hidup mereka. Bos, Yi, kamu terlalu keren. Ling Jie berdiri, seluruh wajahnya memerah seperti darah. Dia sudah bersemangat sampai tidak tahu bagaimana menggambarkan kerangka pikirnya dengan kata-kata. Saat itu di turnamen ranking Blue Wind, Yun Ce menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan dan mengambil tempat pertama. Tetapi kekuatan 4 nafas waktu ini, melampaui waktu itu tidak kurang dari puluhan juta kali. Karena dia berada di tahap kinerja tertinggi 7 negara, menyapu para praktisi terdalam puncak Angkatan Laut Tide Nation di depan orang-orang luar biasa dari seluruh benua langit yang mendalam. Hua Minghai dengan keras menghirup. Tentu saja itu bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan. Bagus sekali. Itu menamparkan wajah, sangat keras dan jelas. Setelah hidup bertahun-tahun, ini masih pertama kalinya ayah ini melihat tamparan yang keras dan menyegarkan di wajah. Orang-orang dari Navi Tide Nation sekarang mungkin tertahan seolah-olah mereka telah menelan kotoran. Oh hahaha. 9 praktisi mendapat kekuatan angkatan laut sudah naik. Berdiri tanpa bergerak, mereka menatap kosong pada Yun Ce di atas panggung, kulit mereka pucat, seluruh tubuh mereka bergetar seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Bab 434 Penutupan 6 Negara 1. 9 praktisi Angkatan Laut Tide yang dalam sudah merangkak. Mereka hanya berdiri di sana, dan menatap Yun Ce yang berdiri di atas panggung dengan tercengang. Ekspresi mereka pucat dan tubuh mereka bergetar, seolah-olah jiwa mereka sudah pergi dari tubuh mereka. Yuer. Di kursi Navi Tide Nation, tangisan sedih bisa didengar. Seorang pria parubaya telah menuduh Han Ruyu yang sudah pingsan di tanah. Tubuhnya, dan bahkan suaranya, bergetar hebat. Han Ruyu adalah orang nomor 1 di generasi muda Angkatan Laut Tide Nation, seorang jenius yang sulit ditemui dalam 1000 tahun, dan bahkan merupakan harapan bagi dunia mereka yang luar biasa di Tide Navi. Dalam turnamen pemeringkatan 7 bangsa ini, ia bahkan menanggung paling banyak, dan terberat dari keinginan Navi Tide Empire. Namun,
dalam turnamen pemeringkatan 7 bangsa satu-satunya dalam hidupnya, pada pertandingan pertamanya. Dia benar-benar dikalahkan dengan cara yang begitu menyedihkan, dengan satu serangan. Bagaimanapun, Han Ruyu adalah tahta tahap awal. Jika dia bertukar pukulan dengan Yun Ce langsung, meskipun Yun Ce masih bisa dengan mudah mengalahkannya, setidaknya, itu akan membutuhkan 5 pertukaran pukulan, dan dia pasti tidak bisa mendapatkan kemenangan dengan mudah dan sepenuhnya. Tentu, hanya Han Ruyu yang bisa disalahkan atas semua yang telah terjadi. Dia pada dasarnya tidak menaruh Yun Ce di matanya sama sekali, dan karenanya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap ledakan kekuatan Yun Ce yang tiba-tiba. Serangan pedang Yun Ce menghantam wajahnya dengan tidak benar-benar berat, jika tidak, seluruh kepalanya akan hancur berantakan. Namun, itu cukup dengan mudah merusak setengah dari wajahnya. Karena dipanggil jelek adalah yang paling dibenci Yun Ce, dan bahkan kata, badut, adalah hal yang tabu. Pria parubaya itu mengguncangnya cukup lama, tapi Han Ruyu tidak bisa bangun sama sekali. Dia tiba-tiba berbalik, dan menatap Yun Ce dengan mata mematikan. Junior dari Blue Wind, hatimu sebenarnya seburuk ini. Turnamen peringkat tidak lebih dari pertukaran sederhana, namun kamu sebenarnya bertindak sangat kejam. Petik 2. Pria parubaya ini adalah ayah Han Ruyu. Namanya adalah Han Hongyu, Sekte Master, Cold Below Sekte, Sekte nomor 1 di Navi Tide Nation. Tidak peduli di bagian mana dari Navi Tide Nation ia menginjakan kakinya, ia adalah individu yang perkasa yang seluruh dunia mendalam akan gemetar ketakutan. Dengan kekuatan dan amarahnya, bahkan jika itu adalah penguasa bangsa Tide Nation yang menghadapnya, dia masih akan dilanda teror. Namun, bagaimana Yun Ce bisa takut padanya? Tertawa dingin, katanya, keterampilannya tidak kompeten, namun kamu masih menyalahkanku karena terlalu kejam dengan seranganku. Dalam aturan yang diumumkan oleh Penatua Feng sebelumnya, tidak ada satu baris pun yang membatasi kekuatan serangan seseorang. Bahkan jika dia mati di panggung Phoenix, dia hanya bisa disalahkan karena terlalu lemah. Dia tidak dapat dengan jelas menimbang kemampuannya sendiri, namun, dia masih ingin mengadili kematian dengan memasuki turnamen peringkat bangsa, tidak ada orang lain selain dia yang bisa disalahkan untuk ini. Petik 2. Yun Ce telah melukai Han Ruyu, yang diklaim sebagai harapan masa depan bangsa Tide Nation, dan bahkan telah menghancurkan wajahnya, namun, bukan hanya dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyesal, bantahannya dipenuhi dengan kesombongan seperti itu. Han Hongyu sangat marah, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Jika ini bukan tempat di mana turnamen peringkat 7 bangsa diadakan, dia pasti akan dibebankan dan mengerahkan kekuatannya pada Yun Ce sejak lama. Cukup, pada saat ini, Feng Feiyan akhirnya berbicara. Dia mengumpulkan ekspresinya yang heran, dan samar-samar melirik Yun Ce. Dengan suara yang sangat tenang, dia mengumumkan. Untuk pertandingan pertama, kemenangan menuju Blue Wind Nation. Seperti yang Feng Feiyan katakan, tidak peduli seberapa besar kebencian dan kemarahan yang Han Hongyu simpan, dia secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa Han Ruyu ke atas, mengambil semua obat spiritual yang ada di tubuhnya, dan buru-buru menyelamatkannya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa turnamen peringkat 7 bangsa ini telah berakhir untuk Navi Tide Nation. Fakta bahwa ke-9 orang itu menderita luka ringan dan Han Ruyu yang terluka parah hanya sekunder, faktor kuncinya adalah pukulan semangat mereka. Keyakinan, kebanggaan, dan bahkan keyakinan mereka, kemungkinan besar telah dihancurkan sepenuhnya oleh Yun Ce. Dalam pertandingan mendatang berikutnya, bahkan jika Han Ruyu bangun dan memaksakan diri di atas panggung, mereka tidak akan lagi dapat mengumpulkan sedikit pun momentum mereka. Siapapun dengan mata yang jernih dapat melihat bahwa Yun Ce dengan sengaja melakukan penyisiran besar-besaran seperti itu pada 10 praktisi hebat dari Navi Tide Nation. Alasannya sangat jelas juga, mereka mendorong masalah itu di antara mereka sendiri. Setiap tindakan, kata-kata, dan ekspresi mereka semua dipenuhi dengan cemoohan dan penghinaan terhadap Yun Ce. Dan apa yang Yun Ce berikan pada mereka sebagai balasan, adalah pembalasan yang sangat kejam. Mengenai Navi Tide Nation jatuh ke keadaan seperti itu dalam sekejap mata, mereka hanya harus menyalahkan diri sendiri untuk itu. Yun Ce berjalan turun dari panggung Phoenix, dan perlahan berjalan menuju area persiapan. Saat ini, terhadap Yun Ce, mata para praktisi dari negara lain telah mengalami perubahan besar. Penghinaan yang mereka miliki sebelumnya, telah berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Dan bahkan ketakutan. Dia agak menarik. Di antara praktisi yang berpartisipasi dari Divine Phoenix Sekte, Feng Siluo menyapu Yun Yun sambil memegang dagunya dengan tangannya, dan tersenyum ringan. Ayoyo, ini sungguh luar biasa. Jiqian Rou mencondongkan dadanya ke depan, dan sepasang mata asmara diaduk. Adik kecil ini benar-benar memberi kejutan yang sangat besar kepada semua orang. Tingkat kekuatan yang dia lepaskan sebelumnya, pada dasarnya dapat dibandingkan dengan tingkat keempat dari Kaisar Realem-Realem. Petik 2. Puncak bumi mendalam sebanding dengan Kaisar mendalam tahap tengah. Ini pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya dalam hidupku. Pada saat ini, Azure kuno yang telah diam, dengan ringan berbicara, dan memberikan pujian yang sangat tinggi. Jelas, kekuatan tempur Yun Ce yang benar-benar tidak sesuai dengan kekuatannya yang mendalam, bahkan telah mengejutkan individu Absolute berkelas raja ini dari Absolute. Santuari Monarch. Ayah kerajaan, dia benar-benar luar biasa. Meskipun Feng Shuir berusaha untuk menekan emosinya sendiri, dia masih tidak bisa tidak berbicara. Suaranya seringan angin, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya, dan emosinya dalam suaranya juga sulit untuk dilihat. Namun, bukankah kekuatannya yang mendalam hanya di alam mendalam bumi?
Kenapa dia begitu kuat? Ini sebenarnya pertama kalinya Feng Hengkong pernah mendengar putrinya sendiri memuji seseorang atas kemauannya sendiri. Alisnya berkerut, dan ekspresinya agak berat. Sepertinya saya benar-benar salah menilai orang ini. Kekuatannya yang mendalam memang hanya di alam mendalam bumi. Di bawah mataku, mustahil baginya untuk menyamarkannya. Namun, kekuatan yang dia keluarkan sebelumnya, sebenarnya mendekati kekuatan kaisar mendalam tahap tengah. Petik 2. Feng Hengkong tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika para murid dari Sekte Surgawi Phoenix mereka berhadapan melawan para murid dari sekte lain, pada dasarnya mereka semua mampu mencapai pertandingan tingkat lewati. Namun, sehubungan dengan mendalam bumi mengerahkan kemampuan seorang kaisar mendalam realem, ia telah hidup selama beberapa ratus tahun, namun ia belum pernah melihat, atau mendengar hal seperti itu. Meskipun dia tahu nama, Yun Che, karena masalah dia menyimpan garis keturunan Phoenix, dia tidak pernah membawa masalah ini ke hati. Karena sosok kecil seperti ini, pada dasarnya tidak layak bagi seorang kaisar untuk diperhatikan, dan salah satu dari murid kelas terendah dapat menanganinya. Namun, saat ini, dari tampilan mengejutkan yang terjadi hanya dalam 4 detik, dia tidak bisa membantu tetapi benar-benar memperhatikan praktisi Blue Wind ini yang jelas-jelas hanya berada di alam mendalam bumi. Feng Hengkong berbalik. Dengan tatapannya yang paling tenang, dia menatap Feng Xichen. Feng Xichen adalah seseorang yang telah menyaksikan kemampuan Yun Che, namun, untuk menyembunyikan fakta buruk bahwa dia disiksa dengan kejam oleh seorang praktisi angin biru, dia membuat kebohongan besar. Dan, untuk menutupi kebohongannya ini, dia bahkan mengirim Feng Qihuo untuk membunuh Yun Che. Sejak dia menerima kabar bahwa Feng Qihuo telah mati dengan kejam, pikirannya dalam keadaan panik. Dan kemudian, dia bahkan mengirim beberapa gelombang manusia lagi, namun dia tidak lagi dapat menemukan jejak Yun Che. Ketika Yun Che muncul di panggung Phoenix, jantungnya berdetak kencang. Dan mata Feng Hengkong yang dengan ringan menyapu ke arahnya, menyebabkan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Ekspresinya langsung memucat ketika keringat dingin menetes dari dahinya. Dia hanya duduk di sana, dan tidak berani bergerak 1 inci pun. Suasana seluruh turnamen ranking telah mengalami perubahan yang tidak ada yang bisa diharapkan. Blue Wind Nation dan Yun Che. Kedua nama ini yang awalnya dianggap sebagai lelucon dan makanan meriam, saat ini, sepenuhnya menjadi fokus terbesar dari seluruh turnamen. Keterkejutan, kekecewaan, dan ketidakpercayaan mereka. Dan cemoohan yang dilakukan oleh orang-orang ini yang percaya diri mereka tinggi dan perkasa sebelumnya, saat ini terlihat konyol dan menggelikan. Wajah mereka merah padam, seolah-olah mereka mendapat tamparan yang kejam. Menghilangkan 10 orang sendirian, mendalam bumi mengalahkan mendalam kaisar. Semua orang sudah bisa memprediksi bahwa struktur turnamen ranking ini ditakdirkan untuk sepenuhnya terbalik karena kemunculan tiba-tiba monster ini dari Blue Wind Nation. Turnamen pemeringkatan 7 bangsa berlanjut. Di pertandingan kedua, Black Fian Nation melawan Divine Inchance Nation. The Black Fian Nation berada di peringkat ketiga sebelumnya, sementara Divine Inchance Nation berada di peringkat ke-6. Namun, dalam pertandingan ini, mereka masih berjuang untuk kebuntuan yang luar biasa. Dalam pertarungan tim, kemampuan top-notch individu tidak lagi menjadi faktor penentu, melainkan, itu adalah kontes kekuatan tempur dan kerja tim mereka secara keseluruhan. Pada akhirnya, setelah pertempuran yang berlangsung selama setengah jam, Black Fian Nation yang memiliki tahta tahap awal menekan pihak lain sepanjang seluruh pertandingan, dan memperoleh kemenangan atas Divine Inchance Nation. Ini seharusnya menjadi pertandingan yang luar biasa, namun, sorakan dari seluruh stadion tidak terlalu kuat. Karena bahkan jika itu 10 kali lebih boros, itu masih jauh dari yang mengejutkan dan mengejutkan ketika Yun Che menyapu Navitide Nation dalam 4 detik. Dan, sekelompok besar orang masih terjebak dalam momen yang menggetarkan jiwa itu. Mereka tidak bisa sepenuhnya mendapatkan kembali akal sehat mereka sama sekali. Pertandingan ketiga, Navitide versus Sunflower Dew. Dalam hal kekuatan keseluruhan saja, tidak ada keraguan bahwa Navitide lebih kuat dari Sunflower Dew. Namun, dalam pertempuran ini, Navitide Nation pada dasarnya dikalahkan oleh Sunflower Dew Nation secara sepihak. Han Ruyu masih tidak sadar. Dan kemungkinan besar, bahkan jika dia bangun, dia akan tetap bertindak tidak sadar. Dia pasti tidak akan memiliki muka dengan muka seluruh stadion. Sisanya semua menderita luka ringan, dengan masalah paling serius adalah bahwa roh mereka masih dalam kondisi setengah hancur. Itu 9 lawan 10, dan mereka juga tidak punya keinginan untuk bertarung. Pada akhirnya, Sunflower Dew menang. Dan para praktisi mendalam Angkatan Lautide yang turun ke panggung dengan wajah-wajah yang gelap dan kaku, tenggelam dalam air liur para hadirin Angkatan Lautide. Pertandingan keempat, Angin Biru versus Embun Bunga Matahari. Ketika batu yang dalam mengungkapkan 3 kata, Blue Wind Nation, seluruh stadion langsung tenang. Jika Sunflower Dew Nation adalah yang pertama dicocokkan dengan Blue Wind, maka penonton Sunflower Dew pasti akan bereaksi dengan cara yang sama seperti Navitide. Namun, saat ini, seluruh audiensi Sunflower Dew terdiam. Tidak ada lagi orang yang mengekspresikan kegembiraan dan cemoohan mereka. Sukacita yang mereka dapatkan dari kemenangan mereka melawan Navitide Nation sebelumnya, langsung ditekan ke ketiadaan. Wajah penguasa Sunflower Dew, Hegemon, dan terutama 10 praktisi mendalam yang berpartisipasi dari Sunflower Dew, telah berubah secara drastis. Ketakutan yang mendalam terungkap di mata mereka. Ini sebenarnya, orang ini, seorang praktisi mendalam Sunflower Dew dengan paksa menarik napas dingin. Kekuatan untuk melenyapkan seluruh tim Angkatan Lautide dalam 4 detik, orang akan gemetar ketakutan hanya dengan memikirkannya.
Dan yang lebih menakutkan adalah kekejamannya, atau lebih baik dikatakan, gaya bertarung yang kejam. Mengesampingkan luka berat, dia benar-benar langsung menghancurkan wajah seseorang. Jangan berkecil hati, seorang praktisi inti Sunflower Detonation mengertakkan giginya, dan berkata dengan suara tajam. Jangan lupa, alasan utama mengapa Yun Ce bisa menghabisi Angkatan Laut Tide, adalah karena Angkatan Laut Tide telah meremehkannya, dan bahwa Yun Ce tiba-tiba meluncurkan serangan menyelinap. Jika kita menyerang dengan seluruh kekuatan kita dan bekerja bersama, dengan dia sendirian, aku tidak percaya kita tidak bisa menang. 9 orang lainnya dengan cepat mengangguk setuju, tetapi di dalam hati mereka, mereka diam-diam mengutuk. Yun Ce bisa menghapus Navi Tide karena serangan menyelinap. Kakekmu menyelinap menyerang. Mengapa Anda tidak mencoba meluncurkan serangan diam-diam di 10 praktisi Angkatan Laut Tide yang mendalam? Lupakan meremehkan, bahkan jika 10 dari mereka tidak siap dan jongkok dengan nyaman di tanah, mereka masih bisa membalas setiap saat dan melecehkanmu menjadi seekor anjing. Bab 435 Penutupan 6 Negara 2. Yun Ce muncul dengan lompatan, dan mendarat di atas Phoenix Stage. Kali ini, tidak ada yang mengejeknya karena bahkan tidak bisa menggunakan teknik mengambang mendalam lagi, tidak ada yang mengejeknya karena datang dari Blue Wind Nation lagi, dan bahkan lebih lagi, tidak ada yang mengejeknya karena menjadi alam mendalam bumi. Setiap dari mereka memiliki ekspresi serius, terutama penonton Sunflower Dew, ekspresi mereka semua cemas sampai ekstrim. Semua tatapan terfokus pada Yun Ce, bahkan 4 dari Sacred Grounds, yang tidak repot-repot menonton pertempuran sebelumnya mengangkat kepala mereka juga, dan melihat ke arah Yun Ce. Mereka ingin tahu apakah orang ini yang jelas-jelas hanya mendalam bumi, namun memiliki pertempuran yang tidak biasa seperti itu kekuatan hanya berumur pendek seperti Queen of the Night yang mekar hanya sekali, atau itu. Dia benar-benar bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari kaisar tingkat menengah mendalam di alam mendalam bumi. 10 dari Sunflower Detonation memasuki panggung, lalu dengan cepat terbentuk menjadi formasi pertempuran. Masing-masing dari mereka memiliki wajah muram, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Sunflower Detonation adalah negara pinggir laut, mayoritas dibudidayakan dalam seni air atribut mendalam, dan senjata mereka umumnya bilah dan pedang. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, mereka semua sudah mencabut senjata mereka. Di permukaan tubuh mereka, cahaya energi mendalam berwarna biru muda diaduk dengan riak seperti gelombang. Yun Ce juga sudah mengeluarkan kesalahan naga. Saat ujung pedang menyentuh lantai, suara bergetar seketika dibuat saat seluruh panggung Phoenix bahkan sedikit bergetar. 10 praktisi mendalam dari Sunflower Detonation juga gemetar bersamanya, tatapan mereka yang memandang ke arah kesalahan naga langsung dipenuhi dengan ketakutan. Itu hanya menyentuh ke tanah. Pedang berat di tangannya, betapa mengerikannya berat yang dimilikinya. Pertandingan keempat turnamen ranking Bangsa 7, Bangsa Angin Biru versus Bangsa Bunga Matahari, pertandingan dimulai. Saat suara Feng Feiyan jatuh, semua 10 praktisi mendalam Sunflower Detonation bergerak dalam sekejap. Riak-riak air melonjak, kilatan pedang keras dan dingin, saat mereka langsung mendekat dan menyerang Yun Ce dari semua sisi. Cahaya mendalam berwarna biru yang langsung melonjak membuktikan bahwa mereka benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka sejak awal. Jelas, adegan Yun Ce menyapu Navi Tide Nation telah meninggalkan mereka dengan ketakutan yang terlalu besar, karena mereka hanya tidak berani menyimpan apapun sebagai cadangan. Formasi pedang serang. Praktisi terdalam inti terkuat memimpin. Sebagai sky mendalam pedang di tangannya dengan cepat menari, sinar pedang yang terang sampai melotot sebenarnya seperti air yang mengalir, langsung bergegas menuju bagian bawah tubuh Yun Ce dengan lintasan yang sangat eksentrik dan sulit untuk dipahami. Tubuh Yun Ce tidak bergerak, dan tangan kirinya tiba-tiba mengulurkan tangan. Menyalurkan Frozen and Divine Arts, cahaya dingin seperti bintang-bintang berkilauan di tengah telapak tangannya. Melekat. Sinar pedang yang dipenuhi dengan energi air yang dalam yang bergolak segera dibekukan. Energi dingin yang mengerikan menyebar dari balok pedang beku ke pedang, lalu ke tubuhnya, menyebabkan lengannya terasa seolah ditusuk dengan kejam oleh puluhan juta jarum baja. Ahaha, praktisi inti Sunflower Dew menjerit, saat ia mundur dengan kebingungan. Hanya dengan menyalurkan energi yang mendalam dengan sekuat tenaga, dia akhirnya nyaris berhasil menekan energi dingin di lengannya. Tatapan yang digunakannya terhadap Yun Ce, sudah dipenuhi dengan rasa takut. Apa, seni apa itu? Bahkan balok pedang itu benar-benar beku. Ping! Sinar pedang energi dari praktisi mendalam Sunflower Dew hancur berantakan seperti entitas fisik beku, yang tersebar ke tumpukan es yang terfragmentasi. Yun Ce membuka kedua tangannya, lalu, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya biru. Ketika 3 titik cahaya dingin berkedip, 3 pohon besar Frozen End bangkit dengan tajam dari tanah dan tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, cabang-cabang es yang tak terhitung jumlahnya dan dedaunan salju tersebar, menenun ke jaring es yang padat, menyelimuti seluruh panggung Phoenix dari pandangan. Wah, tangisan yang memukau memenuhi arena. Mata Feng Xichen menatap lebar, gelisah ke titik di mana setengah bagian bawahnya jatuh dari kursi karena gemetar. Ini jelas langkah yang digunakan saat itu oleh gadis lain yang kekuatannya setidaknya sekuat Kaisar Mendalam, yang langsung mengunci 2 pengawalnya yang menyertainya. Dia ingat dengan jelas, justru atribut es yang menakutkan ini yang sebenarnya bisa membekukan bahkan nyala api Phoenix. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yun Ce akan benar-benar dapat menggunakan atribut es yang mendalam ini juga. Di bawah pohon-pohon raksasa, 10 praktisi embun bunga matahari tidak diragukan lagi semuanya disegel di dalam. Cabang-cabang dan dedaunan kristal es yang tampak sangat indah,
masih seperti rantai mengerikan dari neraka, mengikat dengan kuat dan menekan setiap bagian dari seluruh tubuh mereka. 10 orang itu menatap dengan mata terbelalak, dengan gila-gilaan menyalurkan energi mereka yang dalam, tetapi tidak ada yang bisa berjuang dengan sedikitpun. Sebaliknya, seluruh tubuh mereka membeku lebih kaku dan lebih kaku di bawah energi dingin yang mirip bencana itu, karena darah mereka hampir membeku. Wajah Yun Ce tanpa ekspresi. Mengayunkan pedang yang berat, kesalahan naga mengeluarkan busur besar sambil membawa tangisan naga yang samar. Bang! Kekuatan sombong dari pedang berat itu menyapu keluar secara horizontal seperti angin topan. Pohon-pohon besar di Frozen End langsung hancur berkeping-keping karena dampaknya, kristal-kristal es yang berkibar-kibar itu seperti bintang-bintang yang menghiasi langit, luar biasa hingga ekstrim. Adapun para praktisi mendalam bunga matahari embun yang disegel dan dibekukan di dalam, mereka juga terbang jauh bersama dengan langit yang menghancurkan kristal es pada saat pohon beku en hancur, dan jatuh lebih dari 300 meter jauhnya. Kekuatan sombong dari pedang berat itu menyapu keluar secara horizontal seperti angin topan. Pohon-pohon besar di Frozen End langsung hancur berkeping-keping karena dampaknya, kristal-kristal es yang berkibar-kibar itu seperti bintang-bintang yang menghiasi langit, luar biasa hingga ekstrim. Adapun para praktisi mendalam bunga matahari embun yang disegel dan dibekukan di dalam, mereka juga terbang jauh bersama dengan langit yang menghancurkan kristal es pada saat pohon beku en hancur, dan jatuh lebih dari 300 meter jauhnya. Setelah mendarat, di antara 10, tidak ada yang bisa berdiri. Permukaan tubuh mereka ditutupi oleh lapisan es tipis, kulit mereka pucat putih, bibir mereka biru dan ungu. Hanya setelah menggigil untuk waktu yang lama ketika meringkuk, akhirnya mereka nyaris tidak menekan rasa dingin yang menakutkan itu dan memulihkan kekuatan mereka untuk berdiri. Tapi selain itu, mereka juga tidak terluka. Yun Ce menindas angkatan laut dengan kejam, karena penghinaan mereka yang benar-benar tidak terkendali dan kata-kata dan wajah yang menjijikkan. Adapun Sunflower Dew, karena tidak ada permusuhan, itu wajar untuk menjadi sedikit lebih lembut ketika menyerang. Blue Wind Nation menang. Feng Feihan melirik Yun Ce dengan tatapan dingin dan serius, lalu memutuskan hasilnya. Para penonton Sunflower Dew Nation semuanya diam, ketika para praktisi pendamping yang dalam juga diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka, untuk meminjamkan tangan mereka kepada para praktisi Sunflower Dew yang tersapu keluar dari panggung Phoenix. Yun Ce menyapu angkatan laut Tide dalam 4 napas saat itu bukanlah ilusi, dan bahkan lebih tidak dapat direproduksi seperti bunga malam mekar hanya sekali. Demikian pula, hanya dalam 4 napas pendek, 10 praktisi mendalam Sunflower Dew Nation juga semua meledak dari Phoenix Stage. Hanya saja mereka relatif beruntung, dan tidak ada yang terluka banyak. Terlebih lagi, dengan Navi Tide sebagai bantal, keyakinan mereka tidak akan runtuh. Pertempuran kedua Yun Ce sekali lagi menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Kali ini, sudah tidak ada orang yang berani meragukan kekuatan besar Yun Ce. Bahkan jika dia berasal dari Blue Wind Nation, dan hanya di alam mendalam bumi yang jelas menyedihkan. Es energi yang mendalam. Mengapa dia mengolah atribut es yang mendalam? Feng Hengkong menatap Yun Ce, ketika ekspresi bingung terbentuk di antara alisnya. Sebagian besar orang yang hadir tidak tahu tentang keluhan Yun Ce dan Divine Phoenix Sekte, tetapi Feng Hengkong memang tahu tentang Yun Ce yang memiliki garis keturunan Phoenix. Memiliki garis keturunan Phoenix, namun mengolah atribut es yang mendalam, apalagi, untuk menunjukkan kekuatan yang mengejutkan dengan itu. Ini membuatnya tidak bisa diam-diam takjub di hatinya sambil merasa bingung. Sepertinya, orang yang sangat menarik muncul di sesi ini. Di area persiapan pertandingan, seorang murid Phoenix memandang Yun Ce dengan kepalanya menoleh ke samping, dan berkata sambil tersenyum. Saudara senior Fei Bai, jika Anda meledakkan 10 sampah dari panggung Phoenix, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Seorang murid Phoenix bertanya sambil lalu. Feng Fei Bai menyeringai, saat dia mengulurkan 4 jari, mungkin juga 4 napas. Tetapi ini tidak berarti bahwa saya menyadari bahwa kekuatannya berada pada level yang sama dengan saya. Senjatanya adalah pedang yang berat, yang paling cocok untuk pertarungan kelompok. Petik 2. Hahaha, tentu saja, meskipun kekuatannya tidak terduga, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak senior Fei Bai? Petik 2. Namun, sejujurnya, kekuatan yang dia tunjukkan sampai sekarang, seharusnya tidak menjadi seluruh kekuatannya juga. Jika saya melawannya, saya benar-benar tidak berani mengatakan bahwa saya pasti akan menang. Tetapi jika dia ingin mengalahkan saya, itu sangat mustahil. Feng Fei Bai berkata sambil tertawa tinggi. Haha, sebagaimana mestinya. Tetapi anak ini, untuk dapat menerima penilaian seperti itu dari kakak senior Fei Bai, dapat dianggap bahwa ia belum menjalani kehidupannya tanpa bayaran. Petik 2. Seperti ini, sepertinya lawan kita akan bertarung dengan formalitas belaka akan menjadi Blue Wind Nation. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa diharapkan apapun yang terjadi. Seorang murid Phoenix lainnya berkata sambil mengangkat bahu, tapi masalahnya adalah, siapa yang akan kita pilih untuk naik saat itu? Blue Wind hanya memiliki 1 orang, bukan berarti kita semua bisa pergikan. Saya tidak bisa menarik wajah saya ke bawah itu. Petik 2. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kita bisa menggambar banyak, gunting batu kertas juga baik-baik saja. Seorang murid Phoenix berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun turnamen ranking 7 bangsa ini telah memilih cara pertempuran tim untuk mempersingkat jadwal pertandingan, pada akhirnya, ketika menantang Divine Phoenix Empire benar-benar dapat mengirim 10 orang untuk bertarung. Namun, Blue Wind saja punya Yun Ce sendiri.
Divine Phoenix Empire mereka, sebagai penguasa tinggi dan perkasa dari 7 negara yang tak tertandingi dan tak terkalahkan sejak zaman kuno, bagaimana mereka bisa bertarung melawan 1 dengan 10? Ketika turnamen pemeringkatan 7 bangsa terus berlangsung, orang yang awalnya dianggap sebagai bahan tertawaan, kini telah menjadi fokus yang paling mempesona dari seluruh turnamen. Grand Asura Nation versus Black Fian Nation, Black Fian Nation menang. Divine Incense Nation versus Sunflower Dew Nation, Sunflower Dew Nation menang. Navi Tide Nation versus Grand Asura Nation, Grand Asura Nation menang dengan selisih yang dekat. Blue Wind Nation versus Grand Asura Nation, Blue Wind Nation menang. Divine Incense Nation versus Blue Wind Nation. Divine Incense Nation menyerah segera. Blue Wind Nation versus Black Fian Nation. Blue Wind Nation menang. Waktu yang dikonsumsi oleh pertarungan tim secara alami jauh lebih lama daripada pertandingan individu. Tidak termasuk pertandingan menantang Divine Phoenix Empire, ada total 15 pertandingan hari ini. Divine Phoenix Empire awalnya memperkirakan bahwa satu pertandingan akan memakan waktu 30 hingga 45 menit. Dengan demikian, bahkan jika jadwal pertandingan dikompresi sebagian besar, waktu 1 hari masih agak langka. Namun, baru pukul 4 sore, dan pertandingan ke-15 sudah berakhir. Karena selama itu adalah pertandingan yang diikuti Yun Che, setiap orang dari mereka akan selesai dalam sekejap mata. Setelah 5 pertandingan, jumlah total waktu yang dihabiskan untuk bertarung bahkan tidak melampaui 30 napas waktu. Pertandingan keempat, Divine Dupa bangsa yang tahu bahwa itu tidak mungkin untuk menang, lebih langsung menyerah, agar tidak membiarkan praktisi kejeniusan bangsa mereka yang mendalam menghadapi cedera dan kematian. Tide Angkatan Laut, Air Bunga Matahari, Grand Asura, Divine Incense, Black Fian, tingkat kekuatan mendalam 5 negara, memang jauh melampaui Blue Wind Nation. Demikian pula, sehubungan dengan generasi yang lebih muda, Blue Wind Nation akan sepenuhnya dihancurkan oleh 5 negara ini. Tapi kekuatan Yun Che, bukan hanya puncak dari generasi muda Blue Wind, itu lebih dari puncak seluruh dunia praktisi mendalam Blue Wind. Itu sudah lama melampaui tingkat generasi muda 6 negara dengan jarak yang jauh. Selama setengah tahun ini, yang ia musnahkan adalah salah satu sekte terkuat dari Blue Wind Nation, yang ia kalahkan adalah nomor 1 dari Blue Wind, yang ia hancurkan adalah Prince of Divine Phoenix, yang ia bunuh adalah bahkan tingkat pengawal dari Divine Phoenix Empire. Jadi bagaimana mungkin praktisi muda dari 5 negara ini untuk membayangkan, atau membandingkan dengan pengalaman dan pencapaian ini? Di mata Yun Che, para ahli puncak generasi muda 5 negara ini, sama seperti bayi yang baru belajar berjalan. Apalagi 10, bahkan jika ada 20 atau 30, ia bisa dengan mudah menghancurkan mereka sama. Dalam hal usia yang sama, tingkat dia berada sudah bukan tingkat 6 negara sama sekali, tetapi berada di penguasa 7 negara. Tingkat Divine Phoenix Sect. Adapun arah turnamen ini berlangsung, tidak ada yang bisa memprediksi sebelumnya. Setelah Yun Che mengalahkan Black Fian Nation, pertandingan terakhir dari pertempuran 6 negara juga menutup gordennya. Dan turnamen ranking 7 bangsa ini, memasuki epilog terakhir dengan kecepatan yang tidak terduga oleh siapapun. Menantang Divine Phoenix Empire. Bab 436 Phoenix Flame. Navi Tide Nation, 0 kemenangan, tempat ke-6 dari 6 negara. Divine Incense Nation, 1 kemenangan, tempat ke-5 dari 6 negara. Grand Asura Nation, 2 kemenangan, tempat ke-4 dari 6 negara. Sunflower Dew Nation, 3 kemenangan, tempat ke-3 dari 6 negara. Black Fian Nation, 4 kemenangan, tempat kedua dari 6 negara. Blue Wind Nation, 5 kemenangan, tempat pertama dari 6 negara. Setelah pengumuman Feng Feiyan, arena menjadi bidang keributan. Pertunjukan ke-6 negara itu luar biasa harmonis, dan tidak membutuhkan tiebreak. Adapun hasil peringkat, sama sekali tidak ada yang bisa memprediksi mereka sebelum dimulainya pertandingan. Navi Tide Nation, negara peringkat teratas dari turnamen peringkat terakhir yang penuh percaya diri, telah mengeluarkan seorang jenius dalam turnamen peringkat ini, namun memiliki Teibi Yun Che, moral mereka runtuh karena mereka sama sekali dipukuli. Blue Wind, yang selalu ada di sana hanya untuk formalitas dan sumber tawa, kini sangat dominan. Dengan hanya 1 tentara saja, itu telah meratakan ke-5 negara, mengejutkan seluruh audiens. Beberapa praktisi Blue Wind telah lama menjadi terharu secara emosional. Blue Wind Nation selalu diperlakukan sebagai bahan tertawaan dan hanya bisa mendapatkan nama penghinaan untuk dirinya sendiri dalam turnamen ranking 7 bangsa. Tapi sekarang, itu telah dengan kuat melangkah di atas kepala semua 5 negara. Mereka akhirnya bisa benar-benar melepaskan semangat dan berdiri dengan bangga. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan di masa lalu. Dan orang yang membawa mereka kemuliaan luar biasa ini adalah Yun Che. Apa yang diinginkan para praktisi angin biru sekarang adalah agar turnamen peringkat berakhir dengan cepat. Mereka akan lari ke guild dagang besar itu, dan bahkan jika mereka harus menghabiskan semua uang untuk mereka harus segera membeli 100.000 sound transmission jimat dan dengan cepat mengirimkan berita besar tentang kejayaan tanpa akhir ini kembali ke Blue Wind Nation. Namun tidak ada sedikit pun kebahagiaan di wajah Yun Che. Sejak memasuki arena sampai sekarang, ekspresinya selalu menjadi bidang ketenangan. Karena di dalam hatinya, dia sangat jelas bahwa pertandingan sebelumnya hanya dilakukan untuk mencapai impian Chang Wanhei, itu hanya untuk memenangkan kejayaan bagi Blue Wind, dan tidak lebih. Tapi ini sebenarnya bukan tujuan sebenarnya di mana dia datang untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat.
Baginya, pertempuran ganas yang sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Six Nation Ranking telah ditentukan. Yunce, apakah kamu ingin melanjutkan dan bertarung dengan Divine Phoenix Empire-ku? Setelah mengumumkan peringkat 6 negara, tatapan Feng Feiyan berbalik ke arah Yunce saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Setelah jatuhnya suaranya, suara yang sangat rendah ditransmisikan dengan suara di Yunce, tapi saya sarankan Anda menyimpan sedikit usaha. Petik 2. Pada saat ini, hanya 10 murid terkemuka Yunce dan Divine Phoenix Empire yang tersisa di area persiapan. Tatapan seluruh penonton jatuh ke tubuh Yunce, menunggu jawabannya. Apakah dia memilih atau tidak untuk menantang Divine Phoenix? Nama, Yunce, akan menyebar ke seluruh Sky Seven Nation yang mendalam dalam satu malam, menjadi nama yang akan melonjak ke seluruh dunia praktisi Sky mendalam. Dia tidak memilih untuk menantang mereka baik-baik saja, dan dia dengan sangat dikalahkan saat tantangan juga baik-baik saja, tidak ada yang akan berpengaruh. Karena itu adalah Divine Phoenix Empire, Divine Phoenix Sect. Sebelum suara Feng Feiyan jatuh, Yunce sudah melompat tinggi, mendarat di panggung Phoenix saat kesalahan naga segera muncul di tangannya. Tekanan pedang yang sangat besar menggulung pusaran angin yang menjerit-jerit, secara kasar memisahkan suasana di sekitarnya. Dia berdiri di atas panggung, mengangkat kepalanya, dan berkata, tentu saja aku akan bertarung. Saya tidak datang ke sini hari ini untuk mencari tempat kedua yang sangat sedikit. Sebaliknya, saya datang ke sini untuk menginjak Sekte Phoenix Sekte Anda ke bawah. Begitu kata-kata yang sangat arogan Yunce keluar, seluruh penonton langsung diam. Kemudian, dia tenggelam dalam suara ejekan yang datang dari mana-mana. Persetan, orang ini sebenarnya sombong ini. Menilai dari kata-katanya, mungkinkah dia berpikir kepalang untuk mengalahkan Divine Phoenix Sect? Petik 2. Kesombongan apa? Itu hanya bodoh sampai-sampai konyol. Petik 2. Kamu pikir kamu siapa? Ingin menjadi nomor 1, teruslah bermimpi. Petik 2. Hanya karena Anda mengalahkan 5 negara sendiri, Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menantang Divine Phoenix Sect. Dan bahkan menginjak Divine Phoenix Sect down. Itu hanya lelucon terbesar yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Anda sudah cukup mengesankan, mengapa Anda merajalela di depan Divine Phoenix Sect? Saya bahkan memerah untuknya karena malu. Petik 2. Hanya karena satu baris dari Yunce ini, ratapan semua orang ke arahnya berubah menjadi ejekan dan ejekan yang memenuhi stadion. Terutama praktisi mendalam Kekaisaran Surgawi Phoenix, mereka adalah tawa liar dan cemoohan, seolah-olah mereka mendengar lelucon lucu yang paling lucu. Praktisi mendalam dari 5 negara yang telah disapu oleh Yunce awalnya menahan perut mereka dari keluhan, tetapi sekarang, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu untuk dicurahkan. Mereka mengejeknya tanpa menahan diri seolah mengejek seekor katak yang ingin makan daging angsa. Haha, seorang murid Phoenix di area persiapan dengan dingin tertawa, aku awalnya berpikir bahwa anak ini tidak sesederhana itu, tapi sepertinya dia hanya seorang idiot yang melebih-lebihkan kemampuannya. Petik 2. Sangat normal, setelah secara mengesankan menyapu ke 5 negara, inflasi egonya yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat dipahami. Seorang murid Phoenix lainnya mengangkat bahu. Tapi dia jelas menemukan lawan yang salah. Sepertinya kami harus sama dengan 5 kelompok pemula yang bahkan tidak pantas untuk dilihat. Bagaimanapun juga, dia dari Blue Wind. Saya kira itu seberapa besar cakupan yang dimilikinya. Murid Phoenix yang berbicara menarik sudut mulutnya saat dia menggelengkan jari kelingkingnya. Di area tempat duduk Divine Phoenix Empire, berbagai pangeran, tetua, dan penguasa istana semua tertawa dengan jijik. Namun, alis Feng Hengkong tenggelam saat tatapannya menjadi tajam dan mendung. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia salah tentang sesuatu. Dia awalnya memiliki pikiran yang sama dengan Feng Ximing dan yang lainnya, berpikir bahwa Yunce telah mengambil inisiatif untuk datang ke turnamen peringkat untuk menantang Divine Phoenix Sect karena dia tahu bahwa dia bisa tidak bersembunyi. Lagi pula, dia, dengan garis keturunan Phoenix, hanya punya 2 pilihan takdir untuk dibuat. Salah satunya adalah bersumpah setia kepada Divine Phoenix Sekte dan menjadi anggota Divine Phoenix Sekte selamanya, sehingga untuk mempertahankan hidupnya. Yang lainnya adalah mati. Dia mengambil inisiatif untuk datang bisa berarti dia telah memilih yang pertama. Jika dia membiarkan Divine Phoenix Sekte untuk menemukannya, maka itu jelas berarti bahwa dia memilih yang terakhir. Feng Hengkong selalu berpikir bahwa dia datang ke turnamen peringkat sambil menunjukkan kekuatannya tanpa menahan diri adalah dia sengaja menunjukkan dirinya kepada Divine Phoenix Sekte, membuktikan kepada mereka bahwa dia tidak sampah, bahwa dia memiliki kualifikasi untuk masuk ke Divine Phoenix Sekte. Tapi sekarang, setelah kata-katanya keluar, jelas bahwa dia memprovokasi Divine Phoenix Sect. Dan mereka dengan sengaja menyapu lawan-lawannya di setiap pertandingan. Jika dipikirkan seperti itu, maka dia bahkan tidak pamer, dan sebaliknya. Memberikan Divine Phoenix Sect demonstrasi. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk terus melawan Divine Phoenix Sect? Maka maksudmu kamu ingin mewakili Blue Wind Nation dan mengalahkan Divine Phoenix Empire untuk merebut tempat pertama di turnamen peringkat sesi ini. Feng Feiyan tertawa samar. Meskipun dia tertawa, tidak ada sedikit pun warna emosi. Pikirannya saat ini, hampir identik dengan Feng Hengkong. Alasan mengapa dia datang ke sini, bukan untuk mencapai kompromi dengan Divine Phoenix Sekte dengan penyerahannya, sebaliknya, ia jelas ingin menggunakan kekuatan. Feng Feiyan mencibir ke dalam.
Yunce memiliki kekuatan seperti itu hanya pada usia 19 tahun sebanding dengan eselon atas rekan-rekannya di Divine Phoenix Sect. Adapun kemampuan melompat-lompat levelnya, mereka hampir tak terbayangkan. Dengan menunjukkan bakatnya hari ini, jika dia bersedia secara permanen menjadi anggota Divine Phoenix Sect, dia, sebagai penatua, akan menjadi yang pertama yang menyetujui. Bahkan jika dia telah menyinggung pangeran ke-13 di masa lalu, itu juga bisa menjadi berlalu. Dia percaya bahwa Feng Hengkong dan para tetua lainnya juga memiliki pendapat yang sama. Lagi pula, tidak ada sekte yang mau menjadi sampah, dan tidak ada sekte yang akan menolak murid muda yang sangat berbakat. Dia sebelumnya berpikir bahwa Yunce telah membuka jalan keluar, begitu banyak sehingga dia bahkan mungkin mendapatkan posisi yang tidak rendah di Divine Phoenix Sect, tapi dia hanya ingin memilih rute kematian. Berani menyatakan bahwa Anda akan menginjak Divine Phoenix Empire kami di turnamen ranking 7 bangsa, Anda adalah yang pertama sejak selamanya. Feng Feiyan memasang senyum palsu, bahkan aku tiba-tiba mengagumi keberanianmu. Petik 2. Apa yang dia katakan adalah, keberanian, bukan, keberanian, atau, nyali. Secara alami, unsur ejekan relatif lebih. Namun, tempat pertama ini, tidak akan diwujudkan dengan kata-kata, dan juga tidak akan diwujudkan dengan delusi, melainkan, itu akan tergantung pada apakah Anda memiliki kualifikasi dan kekuatan seperti itu atau tidak. Suara Feng Feiyan menjadi lebih berat oleh beberapa orang, saat pandangannya beralih ke 10 praktisi yang berpartisipasi dalam Divine Phoenix Sect, murid Phoenix saya, apakah Anda mengerti bahwa praktisi mendalam Blue Wind Nation telah mengeluarkan tantangan kepada Anda, dan juga menyatakan bahwa ia akan mengambil tempat pertama di turnamen ranking ini. Siapakah di antara kamu yang akan keluar? Apa yang dia katakan adalah, yang mana, bukan untuk bertarung sebagai sebuah tim. Yunce sendirian. Meskipun 10 orang Divine Phoenix Sekte yang dikirim tidak akan melanggar aturan sama sekali, itu pasti akan menarik ejekan orang lain. Dan dengan martabat Divine Phoenix Sekte mereka, mereka pasti merasa bahwa itu adalah di bawah mereka untuk melakukannya. Oleh karena itu, apa yang dimaksudkan Feng Feiyan adalah dengan jelas hanya mengirim satu orang, namun makna lainnya jelas. Yang acak, akan dengan mudah mengalahkan Yunce. Tepat ketika suara Feng Feiyan jatuh, seseorang di antara para murid Phoenix berjalan keluar dengan langkah lambat. Dia berkata dengan nada ringan namun hambar saat dia berjalan, waktunya sudah hampir jam 5 sore sekarang. Hanya 2 jam lagi, langit akan menjadi gelap. Tapi masalah esok hari mengeksplorasi primordial mendalam ark lebih penting daripada bahkan langit, dan membutuhkan waktu yang cukup untuk membuat persiapan sebelumnya. Jadi pertandingan ini, sebaiknya diselesaikan dengan cepat. Petik 2. Ketika dia berbicara, pria itu sudah dengan lembut melayang. Pakaian Phoenix-nya berkibar saat memunculkan banyak aliran cahaya keemasan yang mempesona, lalu mendarat di atas panggung Phoenix seolah-olah bulu yang ringan. Dia menatap Yunce dengan senyum di wajahnya, jadi pertandingan ini, biarkan pangeran ini melakukannya. Petik 2. Ah, itu pangeran ke-14. Gelombang tangisan kaget datang dari area tempat duduk penonton. Hasil ini, sepenuhnya di luar harapan mereka. Pangeran ke-14 sebenarnya akan bertindak secara pribadi untuk berurusan dengan Yunce. Bukankah ini terlalu dipikirkan olehnya? Petik 2. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Pangeran ke-14? Dia melakukannya untuk menghemat waktu, dan menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Bagaimanapun, besok adalah hari untuk memasuki ark mendalam primordial. Petik 2. Orang yang melompat ke panggung Phoenix dan berdiri di depan Yunce, mengejutkan Pangeran ke-14 Kekaisaran Surgawi ke-14. Orang yang memiliki bakat yang menakutkan, yang kekuatannya sangat besar seperti Kaisar Mendalam Realem peringkat 8, Feng Xiluo. Menghadapi Yunce, dia samar-samar tersenyum, tanpa postur kegelisahan sebelum pertempuran. Feng Hengkong diam-diam mengangguk. Menggunakan Feng Xiluo untuk melawan Yunce, juga hasil yang paling ingin dilihatnya. Meskipun Yunce telah menyapu semuanya sebelumnya dan kekuatan tempur yang dia perlihatkan berada di sekitar Kaisar Profon Realem peringkat 4, salah satu dari 10 murid Phoenix masih bisa menghancurkannya. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ini semua adalah kekuatan Yunce. Jika dia menyembunyikannya sampai batas tertentu, dan juga memiliki kartu truf yang sangat kuat, maka murid Phoenix yang bertarung dengannya akan memiliki kemungkinan tidak menang, dan bahkan kalah. Meskipun kemungkinan ini hampir nol, bahkan itu hanya 1 dari 1 miliar peluang, mereka masih sama sekali tidak bisa gegabah. Karena Divine Phoenix Sekte yang telah menjadi yang terkuat di langit mendalam selama 5.000 tahun tidak dapat kehilangan. Mereka juga tidak boleh kalah. Tetapi jika itu Feng Xiluo yang datang ke atas panggung, maka pasti tidak akan ada kemungkinan kalah. Pada saat yang sama, kalimat yang diucapkan Feng Xiluo saat naik ke panggung juga sangat cerdik, mereka tidak mengekspos penghormatan tinggi yang mereka lakukan pada Yunce sedikit pun, tetapi lebih merupakan jenis penghinaan. Karena alasan baginya untuk secara pribadi bertukar gerakan dengan Yunce, adalah untuk menghemat waktu. Yang jelas mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Yunce dengan upaya mengangkat telapak tangan. Feng Feiyan mengangguk, tidak apa-apa juga. Sepertinya, menonton pertandingan seharian penuh, juga membuat tangan Pangeran ke-14 agak gatal. Kemudian, Divine Phoenix Empire, akan membiarkan Pangeran ke-14 Feng Xiluo bertempur dengan Yunce. Meskipun Divine Phoenix Empire kami memiliki 10 orang yang berpartisipasi, kami masih merendahkan untuk menindas seseorang melalui keuntungan angka yang tidak adil. Sesi 39 dari turnamen peringkat langit mendalam, pertarungan yang menentukan tempat pertama dan kedua, sekarang dimulai.
Dengan lambaian tangannya, Feng Feiyan dengan bersih dan ringkas mengeluarkan perintah untuk memulai pertandingan. Huosh! Feng Xiluo mengangkat tangannya, saat bola api panas membakar di tengah telapak tangannya. Melihat Yun Ce, dia berkata dengan senyum hina, Yun Ce, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu, kamu akan segera mengetahui betapa menggelikannya kepercayaan dirimu ini. Anda dan orang-orang yang dikalahkan oleh Anda adalah makhluk dari dua tingkat yang berbeda, sementara aku dan kamu, juga sama. Tetapi sebelum ini, saya akan memberi Anda kesempatan, untuk membiarkan Anda benar-benar mengalami api Phoenix Surgawi Phoenix Sek saya yang tak tertandingi. Petik 2. Pengalaman api Phoenix. Jawab Yun Ce dengan senyum tumpul yang sama, itu tidak perlu. Phoenix membakar aku tidak bisa mengatakan siapa yang akan mengalami yang belum. Petik 2. Yun Ce mengulurkan telapak tangannya, dan bola api Phoenix berwarna merah menyala sangat cepat. Tingginya nyala api, bahkan jauh melebihi nyala api Phoenix di tangan Feng Xiluo. Keributan. Saat api Phoenix di tangan Yun Ce terungkap, seluruh arena langsung meledak. Ekspresi murid Phoenix semuanya berubah secara bersamaan. Feng Hengkong dan Feng Feiyan dan yang lainnya semuanya rajutan alis mereka. Hua Minghai dan Ling Jie hampir jatuh di bawah kursi mereka karena terkejut. Keduanya berdua tahu betul bahwa Yun Ce memiliki garis keturunan Phoenix. Ketika dia langsung menyuarakan provokasi di Divine Phoenix Empire, keduanya sudah agak ketakutan. Tapi sekarang, dengan syarat Divine Phoenix Sect tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah garis keturunannya, dia benar-benar menyalakan api Phoenix di depan semua orang yang luar biasa di dunia atas kemauannya sendiri. Dia khusus datang ke sini, hanya itu untuk menyelesaikan keluhan, atau apakah untuk melawannya sampai akhir. Bab 437 Pemanasan. Phoenix Flame. Betul, itu memang aura api Phoenix, tidak mungkin untuk meniru api yang mendalam lainnya. Petik 2. Bagaimana Yun Ce tiba-tiba bisa menyalakan api Phoenix? Bukankah kamu harus memiliki garis keturunan Phoenix untuk menyalakan api Phoenix? Mungkinkah bahwa Yun Ce adalah keturunan Phoenix? Yun Ce tidak bisa menjadi anggota Divine Phoenix Sect, atau mengapa dia keluar untuk mewakili Blue Wind Nation dan berani memprovokasi Divine Phoenix Empire? Mungkinkah dia dari garis keturunan Divine Phoenix Sect yang bocor? Tapi Divine Phoenix Sekte benar-benar tidak akan membiarkan garis keturunan Phoenix bocor sedikitpun. Api Phoenix yang Yun Ce nyalakan menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa adegan yang tidak terduga akan muncul di awal pertandingan terakhir. Lupakan seluruh penonton yang hadir, bahkan mereka yang dari Four Great Sacred Grounds memiliki ekspresi yang mengejutkan. Sepertinya program yang cukup bagus akan dimulai di atas panggung. Ye Xinghan menyipitkan matanya, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Menatap Ling Kun, dia bertanya dengan malas, Penatua Ling tampaknya Anda tidak terlalu terkejut tentang hal ini. Petik 2. Karena 2 tahun yang lalu, aku sudah tahu bahwa anak ini memiliki garis keturunan Phoenix. Ling Kun menjawab. Oh. Dugaanku benar, itu karena tekanan Divine Phoenix Sect bahwa ia datang untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 bangsa ini, untuk menyelesaikan masalah garis keturunan ini. Hanya saja cara dia bermaksud menyelesaikannya cukup menarik. Saya sama dengan Yang Hall Master, mari kita lihat apa item selanjutnya pada program ini. Namun, saya tidak percaya bahwa anak Yun Ce ini hanya mencari mati. Ling Kun bersandar di kursinya, juga dengan postur menonton permainan. Feng Feiyan adalah yang terdekat dengan Yun Ce. Dia juga, benar-benar tidak berharap bahwa Yun Ce akan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyalakan api Phoenix di depan semua orang yang hadir dan mengungkapkan fakta bahwa ia memiliki garis keturunan Phoenix. Karena situasinya sudah menjadi seperti ini, dia secara alami tidak repot-repot untuk tetap diam. Alisnya menunduk saat dia berkata dengan tegas, Yun Ce. Sekte saya berencana untuk menyelesaikan masalah tentang Anda memiliki garis keturunan Divine Phoenix Sect kami setelah turnamen peringkat, jadi itu tidak akan mempengaruhi jalannya turnamen peringkat ini, tetapi sepertinya Anda tidak lagi bisa menahan diri. Petik 2. Benar, aku tidak bisa menahan diri lagi. Yun Ce membungkuk ke samping, wajahnya dingin dan muram, tanpa sedikit pun rasa takut, karena Anda Divine Phoenix Sect, berutang penjelasan padaku. Kata-kata Yun Ce seperti petir bergema di hari yang cerah, mengejutkan seluruh penonton yang bodoh. Tuan yang perkasa dari 7 bangsa, Divine Phoenix Sect yang tak tergoyahkan. Berutang padanya, sebuah penjelasan. Dia, seorang praktisi yang mendalam dari Blue Wind, sebenarnya ingin Divine Phoenix Sect untuk memberinya penjelasan. Feng Feiyan tertegun, lalu dia tidak tahu apakah dia harus marah atau tertawa, Divine Phoenix Sekte berutang padamu penjelasan. Hahaha, sepanjang hidupku, aku tidak pernah mendengar lelucon selucu ini. Petik 2. Yun Ce tanpa ekspresi saat dia dengan jelas mengucapkan setiap kata, setengah tahun yang lalu di Blue Wind Imperial City, istri saya Chang Yue dan saya merayakan pernikahan kami di Istana Kekaisaran. Pada hari itu, seluruh bangsa seharusnya merayakan dengan kami, dan dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi, tatapan Yun Ce bergeser, secara akurat berfokus pada Pangeran ke-13 Feng Xichen, yang sedang duduk di area tempat duduk Divine Phoenix Empire, Pangeran ke-13 Dewa Phoenix Sekte Anda Feng Xichen benar-benar membawa 2 orang, tanpa diminta. Mereka tidak hanya menghancurkan pernikahan besar saya tanpa alasan, mereka bahkan mengancam akan membunuh saya di tempat. Jika bukan karena fakta bahwa Pangeran ke-13 ini sedikit lemah dan diusir setelah dipukuli oleh saya mungkin akan mati pada hari pernikahan saya tanpa alasan.
Saya sebelumnya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Divine Phoenix Sect, namun kalian ingin mengambil hidup saya hanya berdasarkan kata lucu, garis keturunan. Apakah ini cara Dewa Phoenix Sekte Anda dalam melakukan sesuatu? Jika kalian masih ingin menyelamatkan muka, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan di depan semua orang yang hadir? Petik 2. Kata-kata lurus Yun Ce mengejutkan sampai ke intinya. Dia hanyalah satu orang di Divine Phoenix City, di markas besar Divine Phoenix Sekte, di depan anggota inti Divine Phoenix Sekte dan 3 juta orang Sky mendalam, namun tidak memiliki rasa takut ketika dia sangat mempertanyakan sekte besar nomor 1 yang sangat besar dari Sky mendalam ini benua. Selain kaget, reaksi semua orang terhadap ini masih mengejutkan. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang, yang bahkan hanya seorang praktisi muda dari Blue Wind Nation yang belum mencapai 20, akan secara terbuka mempertanyakan seluruh Divine Phoenix Set tanpa rasa takut. Seberapa berani ini? Seberapa berani? Seberapa berani? Dan kata-kata Yun Ce juga kurang lebih memberikan seluruh penonton ringkasan dasar dari keluhan antara Yun Ce dan Divine Phoenix Sect. Jelas, ketika Divine Phoenix Sekte tahu bahwa Yun Ce memiliki garis keturunan Phoenix, mereka mengirim Feng Xichen untuk mengantarkan surat undangan turnamen peringkat, dan untuk menangani Yun Ce di samping. Karena setengah tahun yang lalu, tepat saat ketika ke-6 negara menerima surat undangan mereka. Semua orang tahu bahwa garis keturunan mereka adalah tabu terbesar Divine Phoenix Sekte, dan itu bisa dimengerti. Untuk sekte apapun, mereka benar-benar tidak akan membiarkan teknik inti mereka bocor, apalagi garis keturunan Phoenix, jiwa dari seluruh Divine Phoenix Sekte. Tapi sepertinya pangeran ke-13 Feng Xichen ini tidak bisa memamerkan kehebatannya di depan Yun Ce yang keras kepala ini, dan bukannya menderita kerugian besar. Seluruh wajah Feng Xichen menjadi benar-benar merah ketika tatapan semua orang membuatnya merasa seolah-olah dia duduk di atas pin dan jarum. Di depan seluruh hadirin, Yun Ce sebenarnya baru saja berbicara tentang peristiwa hari itu. Sebagai Pangeran Phoenix Surgawi, bukan saja dia kehilangan martabatnya, wajahnya juga telah sepenuhnya dilenyapkan. Kebohongan yang dia katakan pada Feng Ximing dan Feng Hengkong juga tidak diragukan lagi telah terungkap. Dia dengan kuat mengepalkan tinjunya saat dia tiba-tiba menjadi pusing, begitu tertekan sehingga dia hampir pingsan. Ekspresi di wajah para pangeran lain yang menatapnya sebagian besar gembira untuk kemalangannya. Feng Ximing segera berdiri dari tempat duduknya saat dia meraung dengan suara keras, Divine Phoenix Sekte kami selalu menjaga garis keturunan kami selama 5.000 tahun, dan tidak pernah membiarkan sedikit pun garis keturunan kami keluar, semua orang tahu ini. Namun Anda, adalah anak haram dan campuran yang sekte kami tanpa sengaja meninggalkan berkeliaran di luar. Menurut aturan sektoral Divine Phoenix Sekte saya, Anda baik kembali ke Divine Phoenix Sekte saya dan tidak akan diizinkan pergi untuk selamanya, atau Anda akan menerima sanksi sekte saya, kematian. Betapa bermartabat saudaraku yang ke-13, baginya untuk secara pribadi menangani masalah Anda sudah memberi Anda wajah dan peluang sebesar langit. Jika Anda tidak kembali ke Divine Phoenix Sekte, membunuh Anda akan lebih benar dan tepat. Wajah apa yang harus kamu ribut di sini? Petik 2. Hahaha. Yun Ce tertawa lebar, dan bertanya sebagai balasan, benar dan pantas. Omong kosong. Aku, Yun Ce, lahir di Blue Wind Nation, tumbuh di Blue Wind Nation. Saya belum pernah menggunakan sumber daya dari Sekte Phoenix Sekte Anda, juga tidak pernah menerima sedikit pun rahmat dari Sekte Phoenix Sekte Anda, aku bahkan belum pernah minum seteguk air pun dari Divine Phoenix Sekte Anda. Namun Anda mulai berbicara tentang apakah saya kembali dan tunduk, atau mati. Anda sebenarnya masih punya wajah untuk mengatakan yang benar dan pantas. Atas dasar apa? Petik 2. Atas dasar bahwa Anda memiliki garis keturunan Divine Phoenix Sekte kami. Atas dasar bahwa kau adalah yang merembes keluar dari Sekte Phoenix Surgawiku. Feng Ximing berkata dengan suara tegas. Apa lelucon? Yun Ce dengan dingin tertawa dengan jijik, lalu, hanya pada dasar apa Anda berpikir bahwa garis keturunan Phoenix dalam diriku, berasal dari Divine Phoenix Sekte Anda? Apakah itu bahkan perlu dibuktikan? Feng Ximing juga kembali dengan tawa dingin, garis keturunan Phoenix Sekte saya, berasal dari rahmat Dewa Phoenix, dan dengan demikian dapat berkembang biak, membentuk menjadi Divine Phoenix Sect hari ini. Di seluruh benua langit yang mendalam, hanya Divine Phoenix Empire kita yang memiliki garis keturunan Phoenix. Petik 2. Begitukah? Yun Ce perlahan berbicara, lalu bagaimana Anda tahu, bahwa garis keturunan Phoenix saya tidak berasal dari warisan Dewa Phoenix lainnya? Phoenix Divine Beast sudah lama menghilang di era kuno. Dewa Phoenix, yang diucapkan oleh Anda banyak, adalah entitas jiwa kecil yang disebarluaskan oleh Dewa Langit Phoenix untuk tujuan meninggalkan garis keturunannya. Tersebar di berbagai penjuru dunia, bahkan di benua yang sama, ada peluang untuk kelipatan muncul, tidak hanya satu saja. Anda banyak yang bisa mendapatkan warisan, atas dasar apa Anda pikir orang lain tidak bisa? Petik 2. Saat kata-kata Yun Ce ini diucapkan, ekspresi orang-orang Divine Phoenix Sekte semua secara bersamaan berubah. Wajah Feng Feiyan tiba-tiba menjadi gelap, saat dia meraung rendah, anak muda yang kurang ajar. Untuk benar-benar berani mencemarkan Dewa Phoenix Sekte saya, Anda pikir saya tidak akan membunuh Anda di sini dan sekarang? Petik 2. Bertarung melawan lidah denganmu benar-benar menghabiskan energiku. Yun Ce menyeringai. Dengan suara angin menderu di depannya, Dragon Vault diayunkan, menunjuk ke Fan Siluo, ketika api Phoenix terbakar secara eksplosif di tubuh pedang, bukankah kau mengatakan bahwa aku, Yun Ce, seorang bocor keluar dari Divine Anda Sekte Phoenix? Baiklah, maka saya ingin melihat apakah ada orang seusia saya yang bisa menjatuhkan saya di sini.
Jika generasi muda Divine Phoenix Sekte Anda yang memiliki garis keturunan ortodoks bahkan tidak memiliki siapapun yang dapat mengalahkan saya, maka bukankah itu membuktikan bahwa kalian adalah sejati? Petik 2. Bagaimana benar-benar tidak masuk akal? Jika tidak di bawah tatapan semua orang, dengan ground suci di samping karena itu juga arena turnamen ranking 7 bangsa, Feng Feiyan benar-benar berharap dia bisa mengabaikan statusnya sebagai penatua agung, dan secara pribadi naik dan mengambil hidup Yun Ce dengan tamparan. Dengan kekuatan dan pengaruh Divine Phoenix Sekte yang memaksakan kekuatan mereka atas dunia, di hadapan mereka, siapa yang tidak gemetar ketakutan dan bertindak dengan hormat? Tidak ada yang berani menantang martabat Divine Phoenix Sekte seperti itu. Dia menunjuk Yun Ce, dan berkata dengan ekspresi muram, "Yah, sangat baik. Sebagai yang tubuhnya mengalir dengan darah Phoenix kami, Anda sebenarnya masih berani menjadi begitu tak terkendali dan sombong. Baiklah, Pangeran ke-14, tidak perlu menahan diri. Biarkan ini mengerti apa garis keturunan Phoenix yang murni dan asli." Petik 2. Penatua hebat, tenanglah. Feng Xiluo menjawab tanpa henti. Matanya menyipit dan menatap lurus ke arah Yun Ce saat dia berkata dengan suara rendah, "Haha, aku awalnya hanya ingin kamu segera menggulung Phoenix Stage. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Jika saya tidak sengaja tergelincir dan melumpuhkan anggota badan dan garis keturunan Anda nanti, jangan salahkan saya, oke?" Petik 2. Aku hanya takut orang yang lumpuh, akan menjadi dirimu. Kata Yun Ce dengan suara dingin. Masih bersikap kurang ajar ketika kematian ada di lehermu, benar-benar menggelikan namun menyedihkan. Feng Xiluo mengangkat tangannya ketika telapak tangannya secara bersamaan dibakar dengan api Phoenix. Tepat ketika dia akan melangkah maju, transmisi suara energi yang mendalam dari Feng Hengkong tiba-tiba berjalan ke telinganya. "Jangan meremehkan musuh. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Bunuh dia segera." Petik 2. Feng Xiluo membeku sebentar, lalu postur tangannya tiba-tiba berubah. Ketika kilat berwarna merah mendesis di antara kedua tangannya, kemudian berubah menjadi tombak sepanjang 8 kaki yang seluruhnya merah-merah seperti besi panas. Ini senjata mendalam Kaisar, Divine Phoenix Lens. Pangeran ke-14 sebenarnya memanfaatkan Divine Phoenix Lens dari awal. Petik 2. Sepertinya Yang Mulia benar-benar marah. Saya rasa itu untuk membuat Yun Ce kehilangan secara menyedihkan dengan kecepatan tercepat, membuatnya tidak dapat berbicara lagi. Petik 2. Setelah Divine Phoenix Lens keluar dari kantong. Coba tebak, berapa banyak gerakan yang dibutuhkan Yang Mulia untuk mengalahkannya? Seorang murid Divine Phoenix berkata dengan santai. 7 bergerak. Murid Phoenix lainnya dengan santai menjawab. 7 bergerak. Anda benar-benar terlalu memikirkan bocah Blue Wind itu. Murid Phoenix di depannya melengkungkan bibirnya, lalu mencibir, paling banyak 5 gerakan, bocah itu akan terbakar sampai-sampai ayah kandungnya tidak akan mengenalinya. Babak 438 Kesalahan Naga, Dewa Phoenix. Pedang Kaisar mendalam, tombak Kaisar mendalam, hanya aura belaka dari 2 senjata Kaisar mendalam yang mengubah udara di atas panggung Phoenix. Feng Xiluo mengalihkan pandangannya, melirik pada kesalahan naga Yun Ce saat alisnya sedikit terangkat. Divine Phoenix Lens di tangannya memiliki lebih dari 3.000 tahun sejarah, mengalami banyak pertempuran dan pemurnian, dan telah lama mengembangkan kesadaran. Hanya praktisi terkuat dari generasi muda Divine Phoenix Sekte yang layak memilikinya. Setelah Divine Phoenix Lens keluar, banyak tombak lain akan bergetar. Tetapi pada saat ini di panggung Phoenix, aura Dragonfall sebenarnya saling bersaing melawannya, dengan keduanya berbagi pusat perhatian. Divine Phoenix Lens yang sangat ia banggakan, sebenarnya tidak mampu menekan pedang berat Kaisar Angin mendalam milik praktisi Blue Wind. Tapi dengan sangat cepat, perhatiannya beralih dari kesalahan naga. Lupakan pedang Kaisar mendalam di tangannya, bahkan jika itu adalah pedang mendalam Tyrant, dia tidak akan tetap tidak peduli. Dia menggunakan satu tangan untuk dengan santai mendukung tombak saat tangannya yang lain mengulurkan tangan ke Yun Ce. Dengan seluruh tubuh yang penuh dengan bukaan sementara tidak menyembunyikan rasa jijik yang dimilikinya untuk Yun Ce, dia berkata, "Buat langkahmu, di bawah martabatku untuk melakukan langkah pertama melawan yang melebih-lebihkan kemampuannya." Petik 2. Sangat, kebetulan saya merasakan yang sebaliknya. Petik 2. Yun Ce tertawa dingin saat dia melangkah maju. Api Phoenix terbakar dengan keras di seluruh tubuhnya, dengan cepat menyebar ke Dragonfall. Aura mengejutkan tiba-tiba meledak seperti letusan gunung berapi saat dia langsung menyerang ke depan menuju Feng Xiluo. Mengandalkan pelet universal mendalam Sky untuk secara paksa mempromosikan kekuatannya, kekuatan keseluruhan Yun Ce saat ini telah lama melampaui tingkat dia sebelumnya, kembali ketika dia melawan Feng Qihuo. Dan dengan setiap peningkatan kekuatan yang dalam, kekuatan keseluruhannya diperkuat oleh beberapa lipatan jika dibandingkan dengan seorang praktisi mendalam yang biasa. Oleh karena itu, meskipun dia dihadapkan dengan tingkat kontras yang sedemikian, Feng Xiluo yang melampaui Feng Qihuo, dia masih tidak takut. Memaksakan aura, tidak buruk. Namun, itu tidak ada gunanya. Petik 2. Menghadapi serangan pedang berat Yun Ce yang terisi dengan aura mengagumkan yang menakjubkan, Feng Xiluo masih mengenakan senyum acuh tak acuh. Dengan postur yang santai, tangan kanannya yang memegang Divine Phoenix Lens masih horizontal, tanpa ada indikasi dia menyerang dengan tombaknya. Hanya tangan kirinya yang perlahan terulur, dengan santai melepaskan sinar api Phoenix yang setajam kilat. RIIP. Api Phoenix di atas Dragonfall bertabrakan dengan balok api Feng Xiluo di langit, menciptakan suara merobek indik telinga sesaat. 2 pancaran api segera menyulap gumpalan asap, nyala Phoenix di atas Dragonfall terkoyak seolah-olah itu kertas, seketika menjadi 2 bagian.
Wajah para praktisi yang mendalam dari Divine Phoenix Empire dan murid-murid Phoenix semuanya mengungkapkan cemoohan ketika mereka mencemooh seberapa banyak Yun Ce telah melebih-lebihkan dirinya. Hati Ling Jie dan Hua Minghai segera naik ke tenggorokan mereka. Aura pemaksaan Yun Ce yang luar biasa besar, tapi Feng Siluo adalah tahta tingkat 8 yang menakutkan. Di depan kekuatan Feng Siluo yang benar-benar luar biasa, kekuatannya yang tidak masuk akal bisa dikatakan tidak mengancam sama sekali. Mengatakan bahwa itu tidak dapat menahan satu pukulan pun tidak terlalu berlebihan. Sampah adalah sampah, wajah Feng Siluo dipenuhi dengan penghinaan, tetapi ketika dia mengungkapkan cemoohannya, itu langsung membeku di wajahnya. Dia memang dengan mudah menghancurkan api Phoenix, tetapi setelah api, kekuatan sebesar gunung tiba-tiba menghantam. Kekuatan ini adalah tirani yang tidak masuk akal, dan bahkan membuatnya berhenti bernapas untuk sementara waktu. Api Phoenix yang dikeluarkan Yun Ce hanyalah api Phoenix biasa yang tidak menggunakan World Ode of Phoenix. Memiliki garis keturunan Phoenix dan World Ode of Phoenix, jika Feng Siluo ingin mengendalikan api Phoenix biasa, itu secara alami semudah Pai. Namun, dia benar-benar tidak dapat menghancurkan kekuatan berserking dari pedang yang berat itu. Feng Siluo kaget, dan nyala api Phoenix di tangannya segera meledak dengan kekuatan penuh. Namun, penindasan pedang berat Yun Ce jauh melebihi harapannya, lengannya tenggelam saat seluruh tubuhnya didorong ke belakang. Tatapannya menajam. Saat dia mengayunkan lengan kanannya, Divine Phoenix Lens yang awalnya tidak bergerak melepaskan aura marah yang melayang ke langit. Seperti binatang api besar yang ganas, ia sangat hancur ke Dragon Vault. Ledakan. Divine Phoenix Lens dan Dragon Vault bertubrukan dengan keras ketika sinar api Phoenix yang tak terhitung jumlahnya menyimpang keluar, berhamburan menjadi ular api berwarna merah yang memenuhi langit. Sebuah arus energi yang sangat besar meledak di antara kedua orang itu, persis seperti letusan gunung berapi skala kecil. Tatapan Feng Siluo menjadi gelap, kemudian, dengan kekuatan ledakan, nyala Phoenix di atas Divine Phoenix Lens segera naik beberapa kali lipat, langsung mengetuk Yun Ce di udara. Bang! Yun Ce berputar di udara, dan terus mendarat lebih dari 60 meter jauhnya. Di bawah mundur, Feng Siluo juga sangat dipaksa mundur satu langkah. Meskipun itu hanya langkah mundur, baginya, itu sudah merupakan penghinaan tertinggi. Ling Jie dan Hua Minghai sekarang menghembuskan nafas panjang. Meskipun satu mengetuk di udara dan satu, yang buru-buru menyerang dengan tombak, telah mengambil langkah mundur, perbedaan antara Yun Ce dan Feng Siluo masih terlalu jauh-jauh. Namun, tak satu pun dari mereka menderita kekalahan besar, dan membuat jenius nomor 1 Divine Phoenix Sek mundur selangkah masih dianggap menghibur. Tidak buruk sama sekali. Feng Siluo mengangkat tombak dan perlahan-lahan mengangguk, wajahnya dengan ekspresi seorang praktisi yang kuat memuji yang lebih lemah. Saya tidak pernah menduga ini, Anda sebenarnya sedikit lebih kuat dari yang saya bayangkan. Meskipun itu terutama karena saya hanya menggunakan 30% dari kekuatan saya, Anda masih bisa memaksa saya untuk mengayunkan Divine Phoenix Lens saya sekali, layak dipuji. Petik 2. Yun Ce hanya menjaga wajah tenang, bahkan tidak mau tersenyum. Baiklah, karena saya sudah menggunakan Divine Phoenix Lens, maka saya akan membiarkan Anda benar-benar merasakan kekuatan Divine Phoenix Lens. Meskipun keduanya senjata mendalam kaisar, senjata masih mati. Seberapa besar daya yang mereka dapat tampilkan masih tergantung pada pemiliknya. Pegang erat-erat pedang kaisar Anda, biarkan saya bermain lebih lama, jangan jatuhkan hanya setelah 2 atau 3 gerakan. Feng Siluo memegang Divine Phoenix Lens horizontal ke dadanya dengan senyum samar seorang inkuisitor, sebagai aura mengesankan yang tak terlihat yang datang dari Divine Phoenix Lens sedikit merusak suasana di sekitarnya. Sudut mulut Yun Ce berkedut, membentuk senyum tipis. Feng Siluo adalah seorang jenius, tidak perlu ada keraguan, dan dia juga jenius atas Divine Phoenix Sek, sekte nomor 1. Namun, kata jenius sering hidup berdampingan dengan kata arogansi, ini benar dalam bidang apapun. Terutama ketika mereka bertemu dengan pujian dan kekaguman orang lain sepanjang hidup seseorang. Adapun mereka yang tidak pernah memiliki saingan di dalam rekan-rekan mereka, bahkan jika mereka tampak rendah hati di permukaan, mereka sudah sejak lama membiasakan diri untuk tidak pernah menempatkan orang di mata mereka. Ini juga termasuk Yun Ce. Namun, apa yang berbeda tentang Yun Ce adalah bahwa meskipun dia sombong, dia tidak akan pernah sengaja meremehkan lawan. Kalau begitu, biarkan game dimulai. Kamu sebaiknya menerimanya dengan baik. Feng Siluo mengayunkan Divine Phoenix Lens dan api Phoenix di sekujur tubuhnya segera terbakar saat gelombang panas yang menyengat melonjak ke segala arah. Terbungkus dalam api Phoenix, Divine Phoenix Lens bergetar tanpa henti sambil mengucapkan teriakan Phoenix pada saat yang sama, seolah-olah itu hidup. Retak. Panggung Phoenix di bawah kaki Feng Siluo tiba-tiba pecah. Kali ini, Feng Siluo bergerak terlebih dahulu. Dengan mengangkat tombaknya yang panjang, tornado api seperti tsunami menerjang ke arah Yun Ce. Batu-batu yang hancur di bawah diangkat oleh tornado, berubah menjadi bubuk halus di udara. Ayah, Yang Mulia tampaknya sedikit serius sekarang. Sepertinya dia tidak benar-benar dalam suasana hati yang baik karena dia terpaksa menggunakan Divine Phoenix Lens sebelumnya. Seorang murid Phoenix berkomentar. Cih, Yang Mulia terlalu ceroboh, itu saja. Jika dia menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan saat itu, bagaimana mungkin bocah Yun Ce itu bisa membuat Yang Mulia menggunakan Divine Phoenix Lens? Tapi sepertinya Yang Mulia berada dalam suasana hati yang buruk itu benar. Bocah Yun Ce ini, hehe, dia sudah selesai. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa tragisnya dia. Petik 2.
Seluruh atmosfer di atas panggung Phoenix benar-benar dilemparkan ke dalam kekacauan sebagai aura mengerikan yang jelas memperluas udara itu sendiri menjadi terlihat oleh mata telanjang. Di depan serangan yang sangat kuat ini, ekspresi Yun Ce berubah suram. Membuka Burning Heart, ia menyalakan api Phoenix yang melonjak, lalu tanpa takut bertemu langsung. Energi besar yang mengamuk itu menuangkan ke Dragon Vault sebagai Falling Moon Sinking Star yang tanpa ampun menabrak tornado yang terbakar. Dia pacaran dengan mati. Melihat Yun Ce tidak menghalangi atau mundur, dan sebaliknya secara aktif menghadapi serangan itu, tiga kata secara bersamaan muncul di setiap hati praktisi mendalam Divine Phoenix. Ledakan, 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 ledakan. Saat rantai ledakan energi yang dalam bergema dengan gila-gilaan, nyala api Phoenix yang menyembur bagaikan hujan yang dibawa badai saat menari dengan gila. Panggung Phoenix di bawah keduanya tiba-tiba terbelah, ketika retakan halus dengan cepat menyebar, menyerupai sarang laba-laba, retakan terpanjang menyebar langsung ke tepi Phoenix Stage. Panggung Phoenix adalah tempat di mana Divine Phoenix Sekte mengadakan kompetisi internal, jadi itu sangat kuat. Itu bukan terbuat dari batu biasa, melainkan batu giok yang paling keras. Dalam 6 pertempuran negara sebelumnya, meskipun pertandingan itu intens, trotoar Phoenix Stage tidak rusak sedikitpun. Tapi sekarang, hamparan besar panggung Phoenix telah pecah karena tabrakan senjata keduanya. Kekuatan macam apa ini? Tidak satu pun dari 5 negara praktisi yang ikut serta tidak gemetar ketakutan. Mereka secara pribadi mengalami betapa sulitnya panggung Phoenix ini, bahkan ketika mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghancurkannya, mereka bahkan tidak bisa membuat lubang kecil. Betapa mengerikannya kekuatan ini yang benar-benar memecah tahap Phoenix. BOOM. Setelah gema ledakan terakhir, keduanya berpisah di tengah-tengah nyala api dan batu pecah. Kemudian, mereka mendarat di tepi terpisah dari panggung Phoenix. Feng Xiluo mendarat dengan mantap, dan Yun Ce juga mendarat dengan mantap. Apa? Semua orang jelas melihat betapa mengerikan serangan tombak Feng Xiluo, karena bahkan Phoenix Stage yang sangat sulit telah terbelah. Tapi Yun Ce benar-benar memblokirnya. Dan bahkan benar-benar memblokirnya. Dengan 5.000 tahun sejarah dan dunia Ode of Phoenix sebagai inti dan fondasinya, banyak teknik mendalam telah dibuat oleh Divine Phoenix Sect. Apa yang Feng Xiluo kembangkan adalah Absolute Flame Divine Phoenix Lens, yang sangat kuat. Pindah yang digunakan sebelumnya adalah Absolute Flame Divine Phoenix Lens, kuat Glorious Phoenix Dance. Ketika dia terpaksa menggunakan Divine Phoenix Lens karena serangan Yun Ce, dia diam-diam marah, jadi dia memutuskan untuk secara langsung mengalahkan Yun Ce dengan Glorious Phoenix Dance. Tidak pernah dia berharap itu bisa benar-benar dihalangi oleh Yun Ce. Tidak hanya Yun Ce di depannya berdiri dengan stabil, ekspresinya juga tenang, tanpa indikasi bahwa dia telah dirugikan, bahkan auranya tidak memiliki sedikit pun turbulensi. Dan pada saat ini, sosoknya tiba-tiba kabur, muncul di belakang Feng Xiluo begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Dengan ayunan pedangnya ke pinggangnya, badai energi yang dalam melonjak menyerang Feng Xiluo, mengangkat seluruh jubah Phoenix yang dikenakannya. Phoenix menyapu surga, kulit Feng Xiluo gelap ketika Divine Phoenix Lens diusir, berteriak bersama gelombang panas yang menyengat. Bang! Saat Divine Phoenix Lens dengan keras menabrak sesar naga, seruan naga yang intens bersamaan terdengar dengan tangisan Phoenix yang tajam. Kedua api Phoenix keduanya hancur menjadi ribuan lidah api berkibar kacau, membakar atmosfer dengan suara mendesis. Bum 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 bum. Api tersebar semakin tinggi dan semakin tinggi saat sebagian besar panggung Phoenix tenggelam di dalam lidah api yang memenuhi langit. 2 orang dan 2 senjata kaisar, seperti 2 hiu kejam besar yang dengan panik merobek dalam lautan api ketika mereka bentrok dengan liar. Setiap tabrakan akan menyebabkan Phoenix Stage bergetar akut. Begitu kuatnya hingga seluruh arena samar-samar gemetar. Ekspresi praktisi mendalam Divine Phoenix berubah, ekspresi praktisi mendalam dari 6 negara juga berubah. Bahkan ekspresi tembakan besar Divine Phoenix Sekte telah menjadi berat. Di depan Feng Xiluo, yang menggunakan Divine Phoenix Lens, Yun Ce sebenarnya masih tidak dirugikan. Di antara seluruh hadirin, hampir setiap orang tidak berani mempercayai apa yang dilihat mata mereka. Khususnya praktisi 6 negara yang mendalam, jiwa mereka terus bergidik akut. Tabrakan yang menakutkan itu dan kekuatan itu, menakutkan sampai pada titik yang tak terduga, tanpa henti memecah tahap Phoenix. Apakah ini benar-benar pertempuran antara dua pemuda? Lupakan Feng Xiluo, dia, bagaimanapun, dari garis keturunan Kekaisaran Divine Phoenix Sekte, dan bahkan dikenal sebagai jenius nomor 1 dari Divine Phoenix Sekte dalam generasi ini. Tapi Yun Ce datang dari Blue Wind, dan dia bahkan lebih muda dari Feng Xiluo selama 3 tahun. Untuk benar-benar menjadi kuat sedemikian rupa, bagaimana tepatnya dia berkultivasi. Para praktisi mendalam dari 5 negara yang telah bertukar tangan dengan Yun Ce sebelumnya terpana di tempat. Mereka awalnya marah karena Yun Ce telah mengalahkan mereka dengan sapuan singkat, tetapi sekarang, ketika mereka menatap kosong pada kekuatan Yun Ce, mereka menyadari bahwa Yun Ce benar-benar mudah pada mereka. Jika Yun Ce merasa ingin membunuh mereka semua, itu akan semudah meniup debu. Babak 439 Bulan Phoenix. Pedang yang berat menggunakan sombong sebagai prinsipnya, meskipun tombak itu tidak bisa menandingi pedang yang berat itu dengan sombong, itu jauh lebih gesit daripada pedang yang berat. Lautan api terus menyebar di tengah-tengah 2 senjata kaisar mendalam, dan secara bertahap menyebar ke lebih dari 150 meter, saat api menelan sosok keduanya.
Dari kursi penonton, orang hanya bisa mendengar suara tabrakan yang menggelegar dan gelombang nyala api yang menari dengan ganas tanpa henti. Ling Jie dan Hua Minghai keduanya menyandarkan tubuh bagian atas ke depan, mata mereka menatap lebih lebar daripada seekor lembu. Ling Jie tidak pernah mempertanyakan kekuatan Yun Che, tapi dia benar-benar tidak pernah berani berpikir bahwa Yun Che sebenarnya jauh lebih kuat daripada ketika dia mengalahkan kakeknya, Ling Tiani, saat itu. Yun Che saat itu berada di tingkat ke-7 dari alam mendalam bumi, dan saat ini, ia berada di tingkat ke-10 alam mendalam bumi. Perbedaan 3 tingkat di alam mendalam bumi ini sebenarnya seperti dua orang yang berbeda seperti surga dan bumi. Bos Yun, sebenarnya, sekuat ini, suara Hua Minghai bergetar saat dia berbicara dengan wajah kusam. Apa Yun Che saat ini berhadapan adalah nomor 1 generasi muda Divine Phoenix Sekte, kau tahu. Dia benar-benar bertarung tanpa dirugikan. Saat dia berpikir kembali ke masa ketika dia dirobohkan dari langit dengan satu telapak tangan setelah terlihat menyamar sebagai Yan Xiaohua ketika mencoba mendekati Yun Che, keringat dingin langsung turun dari dahinya. Jika Yun Che tidak santai saja dia saat itu, kehidupan kecilnya akan lama berakhir ke titik di mana dia tidak bisa mati lagi. Di area persiapan, warna kulit dari 9 murid Phoenix yang jenius berubah. Mereka sebelumnya sepenuhnya yakin bahwa Yun Che tidak akan pernah bisa menjadi lawan mereka, dan mengalahkannya akan semudah membalikkan tangan seseorang. Tetapi sekarang, mereka baru saja menemukan bahwa mereka melihat langit dari dasar sumur. Yang sombong dan sombong bukanlah Yun Che, tapi mereka sendiri. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Yun Che dapat dengan mudah menekan salah satu dari mereka. Orang ini, seorang murid Phoenix mengertakkan giginya saat dia berkata dengan kesal. Seseorang yang lahir dari Blue Wind, yang bahkan lebih muda dari usia mereka, dan bahkan diejek dan diremehkan tanpa pengekangan, sebenarnya menunjukkan kekuatan yang membuat mereka merasa takut. Ini membuat wajah mereka terbakar karena demam, dan hati mereka sangat tertekan. Memang kuat berlebihan. Seorang murid Phoenix lainnya menarik napas dalam-dalam, kekuatan tempur semacam ini, pada dasarnya mendekati tingkat ke-8 Kaisar mendalam. Meskipun sangat mengejutkan kami, untuk menang atas Pangeran ke-14 masih hanya angan-angan. Petik 2. Betul, Pangeran ke-14 belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dunia Ode of Phoenix hanya digunakan untuk tahap kedua paling banyak. Aku hanya tidak mengerti, mengapa dia ingin bertarung dengan bocah itu dengan kondisi seperti ini. Petik 2. Seharusnya Pangeran ke-14 ingin melihat batasan anak ini. Sekarang sudah hampir 100 pertukaran, ini pasti sudah menjadi batas maksimal dari kekuatan Yun Che. Selama Pangeran ke-14 bersedia, dia bisa sepenuhnya menekan Yun Che kapan saja. Petik 2. Phoenix Wings Breaks Mountains. Di tengah gelombang api, Feng Xiluo merobek api, terbang ke udara, dan menghancurkan tombaknya. Ketika suara keras tanah longsor bergema, api Phoenix di atas Phoenix Stage tampak tersapu badai dan benar-benar masuk ke kondisi mendidih. Sebuah lubang besar selebar 10 meter hancur dari Phoenix Stage yang tak tertandingi. Di bawah dampak dari energi yang sangat besar, Yun Che tertiup jauh, mendarat di tepi Phoenix Stage. Feng Xiluo melayang di udara, tatapannya mengunci posisi Yun Che, ketika ada garis ikal menyeramkan muncul di sudut mulutnya, tidak buruk, untuk benar-benar bertahan lagi, lalu. Bagaimana dengan gerakan ini? Petik 2. Feng Xiluo mengangkat kedua lengannya, mengangkat Divine Phoenix Lens di udara. Dalam sekejap, seolah-olah lautan api Phoenix yang terbakar dengan ganas menerima semacam tarikan yang tak tertahankan, saat mereka semua terbang ke udara, bergegas langsung ke langit. Kemudian, mereka dengan cepat dikompilasi di langit di atas ujung Divine Phoenix Lens. Dalam sekejap mata, di atas Feng Xiluo, ada konvergen selebar hampir 60 meter, merah seperti darah. Bulan terbuat dari api. Ahahaha. Apa itu? Mata Ling Jie menatap lebar, saat dia berteriak dengan suara khawatir. Seluruh arena, juga seluruhnya dipenuhi dengan teriakan kaget. Dalam setiap putaran pertukaran yang dilakukan Feng Xiluo dengan Yun Che, dia akan selalu memercikkan api Phoenix dalam jumlah besar. Api Phoenix terus menyala di panggung Phoenix, tidak padam untuk waktu yang lama, dan akhirnya menyatu menjadi lautan api. Tapi pada saat ini, tiba-tiba semua dikumpulkan olehnya dalam sekejap. Sangat jelas, api Phoenix yang dia taburkan ketika bertarung dengan Yun Che saat itu, semua bersiap untuk momen ini. Bulan api di ujung tombak berwarna merah terang dan mencolok, kekuatannya yang mengesankan seperti tsunami, seluas gunung. Bahkan para penonton yang berada lebih dari 1 kilometer merasa seolah-olah dada mereka ditekan oleh lempengan batu yang berat, tidak bisa bernafas. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tekanan yang menekan Yun Che, yang bahkan tidak 60 meter dari Feng Xiluo, sedang menanggung. Ini benar-benar pekerjaan yang sulit bagimu untuk bermain denganku untuk waktu yang lama. Jujur saja, kekuatanmu membuatku agak heran. Batas Anda, saya juga telah menyelidiki sampai batas yang baik. Namun sayangnya, batas saya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melihat. Feng Xiluo tersenyum datar. Meskipun kekuatan-kekuatan Yun Che tidak hanya membuatnya agak heran, sama sekali, itu benar-benar mengejutkan. Tapi tetap saja, dia adalah keajaiban nomor 1 dari Divine Phoenix Sekte, dan kekuatan Yun Che ditampilkan sampai sekarang, masih tidak memiliki cara untuk mengalahkannya. Dia berkata dengan ekspresi santai, bagi orang-orang di usia yang sama, untuk bisa bermain begitu lama dengan saya, Anda sebenarnya bisa dianggap yang pertama. Tapi sayang sekali, itu hanya dalam pertimbangan saya. Aku hanya sengaja meluangkan waktu untuk menyalakan api Phoenix, sehingga aku bisa memberimu
Kematian yang paling luar biasa. Petik 2. Gaya final Divine Phoenix Lens, Moon of the Phoenix. Rambut hitam Feng Siluo berkibar, pakaian Phoenix-nya mengepak di atas angin, ketika Divine Phoenix Lens berayun di udara. Seketika, bulan besar api di udara bergemuruh, lalu, seperti meteor di cakrawala, tiba-tiba jatuh ke arah Yun Ce. Rurem. Di mana-mana bulan Phoenix tiba, ruang akan sangat cacat karena kompresi. Panggung Phoenix di bawah ini benar-benar berbeda dalam kekuatan yang sangat besar. Merasakan energi besar yang dibawa bulan Phoenix ini, ekspresi Yun Ce menjadi sangat serius. Langkahnya dengan cepat mundur, setelah beberapa langkah, kaki belakangnya tiba-tiba melangkah ke tepi Phoenix Stage. Panggung Phoenix membatasi area pertempuran keduanya, jatuh dari panggung Phoenix berarti kalah dalam pertempuran ini. Jika itu adalah pertempuran biasa, dia masih bisa memilih untuk menghindar dengan semua kekuatannya dengan bantuan Star God Broken Shadow. Namun bagi dia yang tidak bisa terbang, yang terpaksa menemui jalan buntu, selain mundur dari panggung Phoenix, tidak ada kesempatan untuk menghindar sama sekali. Ses. Moon of the Phoenix diperbesar dalam refleksi pada murid-muridnya dan secara bertahap mengisi seluruh bidang penglihatannya. Di bawah lonjakan energi yang kuat, telinga Yun Ce sepenuhnya ditelan oleh suara gemuruh energi yang sangat keras, dan tidak bisa mendengar apapun sama sekali. Nyala api tidak bisa memengaruhinya sedikit pun, tapi energi yang dalam kacau, menghancurkan pakaian Yun Ce sepotong demi sepotong. Alis Yun Ce perlahan tenggelam. Sama seperti Moon of the Phoenix berjarak kurang dari 30 meter darinya, kilatan sengit tiba-tiba melintas di matanya. Dengan raungan nyaring, Yun Ce mengangkat pedangnya yang berat. Kedua lengannya bengkak, karena pembuluh darahnya jelas terlihat bermunculan di kulitnya, membengkak ke titik yang bisa meledak kapan saja. Energi mendalam seluruh tubuhnya disalurkan hingga batasnya, mengalir ke lengannya tanpa syarat. Di belakangnya, seberkas gambar biru gelap Sky Wolf meraung marah. Sky Wolf Slash. Yun Ce melompat ke atas, dan awalnya bertemu menuju bulan Phoenix. Pedang naga sesar yang berat, disuntikkan dengan kekuatan Sky Wolf, dengan keras menabrak Moon of the Phoenix. Gambar langit berwarna biru serigala, seolah-olah pedang tajam yang bisa menembus setiap rintangan, menembus tajam ke bulan api. Ledakan. Moon of the Phoenix meledak dengan ledakan keras, mengeluarkan gelombang nyala api yang meluap yang menutupi langit dan matahari, bahkan merendam seluruh panggung Phoenix, yang secara alami menelan Yun Ce di dalamnya. Namun, ini sebenarnya bukan tempat kekuatan sebenarnya dari bulan Phoenix. Ini bergerak kobaran api yang pecah tidak menyebar begitu saja, dan malah berubah menjadi api demi api yang bergantian. Dalam sekejap mata, seluruh langit di atas panggung Phoenix sepenuhnya dipenuhi dengan tombak api. Ribuan demi ribuan dari mereka, di bawah kendali kekuatan Feng Siluo, semua melesat ke arah lokasi Yun Ce. Seolah-olah mandi tombak yang berbau darah telah turun. Mati, Feng Siluo tertawa liar dengan suara nyaring. Dia yakin bahwa hanya ledakan dari bulan Phoenix sudah cukup untuk meninggalkan Yun Ce hidup-hidup, serta menghancurkan semua pertahanan energinya yang mendalam. Dan tombak api berikut, akan membuat lubang tembus yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, membunuhnya di tempat. Awalnya, dia tidak berencana untuk membunuh Yun Ce, lagi pula, ini adalah arena turnamen ranking 7 bangsa, dan dia berada di depan 7 negara dan tempat suci. Membunuh lawan seseorang kemungkinan besar akan mengundang kecaman, dan bahkan akan ada masalah yang tidak perlu. Tapi membunuh Yun Ce adalah perintah bahwa Feng Hengkong secara pribadi mentransmisikan suaranya, jadi secara alami ia akan bertindak untuk membunuh tanpa keraguan. Bos. Murid Ling Jie mengerut ketakutan, kakinya gemetar tanpa henti. Melihat tanpa daya saat Yun Ce diliputi oleh bulan api burstit, kemudian ditusuk tepat oleh balok tombak yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah serangan yang menakutkan ini, bahkan 10 nyawa akan sepenuhnya layu. Petik 2. Ini benar-benar terlalu menakutkan, Yun Ce seharusnya benar-benar mati, kan? Kamu tidak bilang, jika dia masih belum mati bahkan dari ini, aku akan berjalan mundur mulai sekarang. Petik 2. Sik, buang-buang seorang jenius tak tertandingi di luar Divine Phoenix Empire, tapi dia hanya harus. Ini juga bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dengan temperamen pantang menyerah Yun Ce ditampilkan, dia jelas tidak akan memilih yang pertama dalam kondisi apapun. Itu juga bisa dimengerti. Keajaiban tak tertandingi yang mencapai titik ini hanya mengandalkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia bersedia tiba-tiba dikendalikan oleh sekte besar? Petik 2. Divine Phoenix Empire sebenarnya memiliki langkah yang mengerikan. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Tubuh Feng Siluo perlahan turun dari langit, wajahnya membawa senyum puas. Alasan mengapa dia menggunakan Moon of the Phoenix adalah tepatnya untuk menciptakan efek yang luar biasa namun menakjubkan, untuk menutupi situasi canggung yang dia buat sebelumnya dari salah memperkirakan kekuatan Yun Ce. Namun, tepat ketika ujung kakinya hendak menyentuh panggung Phoenix, murid-muridnya tiba-tiba mengerut, karena senyum di wajahnya juga seketika menjadi kaku. Cahaya api meledak oleh Moon of the Phoenix dan tombak api yang besar mulai menghilang dengan cepat. Dari dalam nyala api Phoenix yang berangsur-angsur menjadi tipis, dia melihat sosok yang hanya berdiri di sana. Pada saat berikutnya, api Phoenix pecah, mengungkapkan wajah serius dan keras Yun Ce. Wah, apa? Ekspresi Feng Siluo sangat berubah untuk pertama kalinya. Di samping telinganya, teriakan kaget dari segala arah bergema juga. Api terus padam, secara bertahap mengungkapkan sosok Yun Ce yang utuh.
Menggenggam Dragon Vault di tangannya, dia diam-diam berdiri di sana, membiarkan api di sekitarnya dengan bebas menghanguskannya. Pakaian di tubuhnya rusak di banyak tempat, rambutnya juga agak berantakan. Namun, ekspresi di matanya tidak sedikit keruh. Di bawah pakaian compang camping, kulit yang terpapar sempurna tanpa cacat di setiap bagian. Hanya lokasi di dadanya memiliki 3 lubang berdarah lagi yang tidak terlalu dalam. Energi mengering dari Moon of the Phoenix pada dasarnya semua adalah api Phoenix murni, dan paling banyak akan berdampak padanya, tanpa bisa melukainya sedikitpun. Tapi Fatamorgana Phoenix Lens yang datang setelahnya, memaksanya untuk mengaktifkan Sealing Cloud Locking Sun tanpa pilihan lain. Setelah mengambil alih ribuan kali pemboman, Sealing Cloud Locking Sun akhirnya pecah, ketika 3 aliran Fatamorgana Phoenix Lens menabrak dadanya. Tapi dengan tubuh naganya yang sebenarnya, serangan terkonsentrasi semacam ini dari energi yang tersebar hanya bisa menembus 3 lubang berdarah samar di tubuhnya. Ketika Yun Ce bertarung dengan hidupnya di garis melawan Feng Qihuo, sepertiga dari pembuluh darah dan tulang di tubuhnya pecah, dan bahkan kemudian, dia benar-benar pulih dalam waktu kurang dari 10 hari. Namun, cedera kecil ini, yang bahkan tidak menyentuh tulang, sama sekali tidak bisa dianggap sebagai cedera baginya. Bab 440 Api Phoenix Surge the Heavens. Ini Yun Ce. Dia sebenarnya tidak mati. Petik 2. Tidak hanya masih hidup, sepertinya dia bahkan belum mengalami cedera berat. Petik 2. Dengan serangan ganas seperti itu, bahkan lapisan Phoenix Stage telah terkelupas, namun dia sebenarnya belum mati. Bagaimana itu mungkin? Seluruh arena secara praktis meledak, ini jelas merupakan pemandangan yang paling sulit dipahami, paling sulit dipercaya yang pernah mereka saksikan sepanjang hidup mereka. Bahkan untuk 4 dari tempat suci, kilatan keheranan yang berbeda telah melintas di wajah mereka. Ling Jie membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Yun Ce masih hidup, dan belum menerima luka berat, namun hal pertama yang dia rasakan bukanlah sukacita, melainkan, dia merasakan keheranan yang sama seperti orang lain, dan bahkan ketakutan. Ini karena semua orang telah menyaksikan Yun Ce ditarik ke bulan Phoenix, lalu dibombardir oleh segudang Fatamorgana tombak. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin dia masih hidup? Apa, ini tidak normal, 100% tidak normal. Hua Minghai, yang telah melihat dunia, dan memproklamirkan diri bahwa dia adalah salah satu makhluk terkuat dari benua langit yang mendalam, terkejut sampai bola matanya hampir muncul dari rongganya. Dalam kobaran api, Yun Ce menatap lurus ke Feng Xiluo, dan mengambil langkah ke depan. Langkahnya ini, telah menyebabkan jantung Feng Xiluo yang terkejut melompat dengan ganas. Kali ini, menghadapi Yun Ce, dia benar-benar takut. Dia akhirnya mulai mengerti bahwa dia hanya meremehkan kekuatan Yun Ce dengan selisih yang sangat besar. Pada saat yang sama, pihak lain juga menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Selain tahu bagaimana cara mengucapkan kata-kata yang konyol dan sombong, tidak ada yang lebih bagimu. Yun Ce menyipit dan diejek. Pada titik ini, lapisan batu giok paling atas di panggung Phoenix telah benar-benar hancur, area di bawah kaki Yun Ce telah hancur menjadi pasir halus. Keduanya berdiri 30 meter dari satu sama lain, atmosfernya sangat dingin. Yun Ce memiliki wajah tenang, namun sudut mulutnya melengkung ke atas seolah mengejek. Feng Xiluo mengerutkan alisnya, matanya bergetar. Namun pada titik ini, alis Feng Xiluo dengan tergesa-gesa menyebar, saat ekspresinya menjadi tenang lagi. Dia malah menarik sudut mulutnya menjadi garis tipis. Mengungkap senyum menyeramkan. Sangat bagus. Ini sangat bagus. Mata Feng Xiluo tenggelam, aura pembunuh kecil berkumpul di matanya, menyalakan kembali nyala api Phoenix di tubuhnya saat dia berbicara. Api Phoenix berputar cepat ke atas, tulang-tulangnya dari kepala ke kaki mulai berderak eksplosif. Ketika gelombang aura yang semakin kuat meledak dari tubuhnya, aku tidak akan pernah berpikir bahwa yang secara tidak sengaja bocor dari Divine Phoenix Seku sebenarnya bisa sekuat ini, membuat saya sepenuhnya meremehkan kekuatan Anda. Petik 2. Tapi, akan selalu menjadi, pada tingkat ini, kamu hanya memenuhi syarat untuk memaksaku menggunakan kekuatan penuhku, tetapi sebagai, kamu bisa merasa bangga dalam perjalanan ke neraka. Api Phoenix terus membakar dan aura dari Feng Xiluo terus mengembang. Dalam beberapa saat nafas, itu akan benar-benar melampaui aura dari sebelumnya. Apa yang dia katakan tidak salah, dia memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Tetapi dia telah kehilangan sedikit kendali, setiap kalimat dari ejekannya mengandung, yang mengungkapkan kurangnya ketenangan dan kemarahan di dalam hatinya. Dia adalah seorang pangeran dari Divine Phoenix Sekte, yang terkuat di generasi muda Sekte nomor 1 di dunia. Di masa depan, dia akan menjadi penguasa tertinggi dari seluruh benua langit yang mendalam. Tetapi di depan kerumunan besar, dia dipaksa untuk menggunakan kekuatan penuhnya pada seorang praktisi mendalam yang tidak diketahui dengan kekuatan yang mendalam dari hanya alam mendalam bumi, yang usianya bahkan lebih muda dari umurnya. Sekarang, dia tidak bisa diganggu dengan hal lain saat dia mengaktifkan kekuatannya yang dalam tanpa menahan diri, menyalurkan World Ode of Phoenix dengan kekuatan penuh. Jika dia tidak menggunakan metode yang paling biadab untuk memusnahkan Yun Ce sampai tidak ada sedikit pun jika dia pergi, dia tidak akan pernah puas. Yang Mulia akhirnya menggunakan kekuatan penuhnya. Sial, dia benar-benar dipaksa oleh Yun Ce untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Para murid Phoenix di arena berkata dengan kasar, keheranan di wajah mereka masih belum sepenuhnya bubar. Yang Mulia pasti benar-benar marah sekarang. Jika Yun Ce tidak mati sekarang, maka aku akan terkutuk mati. Murid Phoenix lainnya menggertakkan giginya saat dia berbicara.
Bukan hanya Feng Xiluo, bahkan mereka sangat heran dan terhina. Api Phoenix pada tubuh Feng Xiluo masih naik lebih tinggi, dan auranya terus naik. Di bawah tekanan besar dari auranya, area di sekitarnya praktis menjadi selaput hampa, segala sesuatu di dalam ruang hampa ditampar dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Bang! Dengan ledakan yang dalam, api Phoenix menyala dengan hebat, mengakhiri pendakiannya. Seluruh tubuh Feng Xiluo terbungkus dalam api Phoenix yang mengamuk, menggenggam Divine Phoenix Lens, tatapan gelap berkilat di matanya saat ia tersenyum sinis. Jubah Phoenix-nya membengkak, rambut hitamnya berkibar-kibar tanpa kendali, ketika api Phoenix yang seperti kilat mendesis dan melilit tubuhnya. Di belakang punggungnya, tanpa tergesa-gesa membuka di belakang punggungnya, sebenarnya adalah sepasang sayap burung Phoenix merah. Sepasang sayap Phoenix terbenam dalam nyala api, itu sama sekali tidak terlihat seperti ilusi, tapi seperti sayap Phoenix asli. Feng Xiluo pada titik ini, tampak seperti setan yang menyala-nyala. Apakah ini yang legendaris? Tahap keempat dari Ode Dunia Phoenix, tahap tertinggi, tubuh Phoenix. Ye Xinghan melihat transformasi Feng Xiluo dan berkata, penuh minat. Sambil berbicara, dia meraih kedua tangannya melalui bagian bawah pakaian dari dua wanita yang menyihir, benar-benar tidak memperhatikan penampilan dari sekelilingnya. Betul, Ling Kun menganggukkan kepalanya, panggung ini mengaktifkan garis keturunan Phoenix, memungkinkan bentuk Phoenix muncul di tubuh. Keterampilan api Phoenix yang menyertainya, Phoenix Flame Search the Heavens adalah gerakan tanda tangan paling kuat Divine Phoenix Sect. Petik 2. Singgasana tingkat 8, mengoperasikan Ode Dunia Phoenix untuk tahap ini, auranya secara tak terduga, bahkan samar-samar, melampaui singgasana tingkat 9, Ode Dunia Phoenix ini memang memiliki beberapa metode juga. Ye Xinghan menyipitkan mata dan berkata, yang ini tidak mengerti kata-kata Han-Han kecil. Petik 2. Saat Ye Xinghan selesai berbicara, suara Ji Qianrou, yang membuat seluruh tubuhnya tiba-tiba merinding, tiba di telinganya, pangeran kecil ini paling banyak meningkatkan kekuatannya dengan 2 tingkat dengan bantuan World Ode of Phoenix. Ini bahkan mendapatkan pujian Han-Han kecil, namun Yun Ce, dia bisa melangkah di puluhan tingkat kemampuan bertarung hanya dengan mengangkat tangannya dengan santai, tapi mengapa aku belum mendengar Han-Han kecil memuji dia ke surga? Kata-kata Ji Qianrou membuat Ye Xinghan dan Ling Kun merasa khawatir pada saat yang sama, bahkan alis Master Spiritual Gu Chang sedikit gelisah. Mengikuti kinerja Yun Ce yang semakin mengejutkan, mereka hampir lupa. Kekuatan mendalam Yun Ce hanya di alam mendalam bumi, tingkat 10. Bertanding melawan tahta tingkat 8, Feng Xiluo, dengan kekuatan penuh hanya dengan kekuatan alam mendalam bumi. Rahasia macam apa yang disembunyikan Yun Ce di tubuhnya? Seperti dewa api yang turun ke bumi, seluruh tubuh Feng Xiluo melepaskan energi yang menunjukkan penghinaan ke seluruh dunia, menyebabkan hati semua praktisi muda yang mendalam di arena bergetar. Ekspresi kekaguman yang menakutkan yang mereka berikan padanya seperti melihat dewa yang tidak dapat diatasi. Mereka juga tidak membayangkan bahwa Feng Xiluo, yang kekuatannya menakutkan sampai sejauh itu, sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan Feng Xiluo pada titik ini jelas 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini kebetulan menjadi tahap tertinggi dari dunia Ode Surgawi Phoenix Sekte Saya Phoenix. Feng Xiluo mengulurkan telapak tangannya ke arah Yun Ce, Phoenix api mendesis di telapak tangannya, sayang sekali bahwa Anda hanya, tanpa hak untuk mempelajari keterampilan mendalam yang tak terkalahkan ini diberkahi oleh roh surgawi. Sekarang, Anda dapat berjuang sebanyak yang Anda suka, karena setelah hari ini, tidak akan ada kesempatan bagi Anda untuk berjuang lagi. Petik 2. Melihat api Phoenix pada tubuh Feng Xiluo dan mendengarkan pidatonya yang arogan, sorot mata Yun Ce seolah-olah dia berbicara kepada orang bodoh. Kamu sepertinya telah membuat pidato yang sama beberapa kali, apakah benar-benar merasa bahwa bagus untuk menamparkan diri sendiri setiap saat? Idiot. Kata-kata Yun Ce seperti menggunakan pisau yang direndam garam untuk menusuk dengan marah luka Feng Xiluo yang sudah berdarah. Kata terakhir, idiot, membuatnya meledak dengan amarah. Sejak usia muda, siapa yang tidak memperlakukannya dengan hormat? Bahkan Feng Hengkong selalu memujinya dengan bangga. Dengan bakat luar biasa, bahkan terhadap putra mahkota, Feng Ximing, dia selalu angkuh tanpa kendali. Siapa yang berani menyebutnya idiot? Feng Xiluo tertawa terbahak-bahak, lalu mengejek dengan kegelapan yang tak tertandingi, kecil, bahkan di pintu kematian, Anda masih berani memancing kemarahan saya. Awalnya aku berencana untuk memberikanmu kematian yang menyenangkan, tapi sekarang, aku sudah berubah pikiran. Aku akan meninggalkanmu dalam nyala api Phoenix. Lebih mati daripada hidup. Petik 2. Dengan hanya garis keturunan Phoenix Anda dari 5.000 tahun yang lalu yang telah menipis dan campur aduk selama ratusan generasi, apakah Anda benar-benar berpikir Anda cukup layak untuk meningkatkan api Phoenix di depan saya? Yun Ce bergumam dan tertawa dingin. Kata-katanya itu jelas tidak sok. Kembali di Blue Wind Imperial Palace, ketika menghadapi dua tua-tua hitam dan merah mengikuti Feng Xichen, dia telah menggunakan nyala api Phoenix yang paling sederhana dan berhasil menekan nyala api kedua pria Phoenix yang didukung oleh World Ode of Phoenix. Karena keturunan Phoenix Divine Sekte Phoenix diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, untuk menjamin kemurnian garis keturunan, Divine Phoenix Sekte hanya akan menikah secara internal, dan jarang menikahi orang luar. Kecuali pihak lain memiliki bakat atau posisi yang sangat tinggi. Meski begitu, setiap generasi selanjutnya, garis keturunan pada akhirnya akan menipis dan bercampur. Tapi Yun Ce dianugerahi darah Phoenix paling murni langsung dari roh Phoenix. Dengan demikian, murni berbicara tentang kemurnian garis darah Phoenix, Yun Ce benar-benar cocok untuk menjadi leluhur Feng Xiluo.
Dan bahkan leluhurnya beberapa ratus generasi. Akan kutunjukkan apa sebenarnya yang sebenarnya. Api Phoenix. Yun Ce berteriak dalam-dalam, dan tubuhnya menyala dengan api Phoenix. Tapi kali ini, itu bukan hanya api Phoenix sederhana, ia juga menyalurkan World Ode of Phoenix, langsung menaikkannya ke tahap keempat. Seketika, aura api Phoenix meletus ketika suhu tiba-tiba melonjak. Api yang awalnya liar tiba-tiba tampak mendidih, sambil menari dengan panik. Di punggung Yun Ce, sepasang sayap Phoenix juga muncul. Warna sepasang sayap Phoenix ini bahkan lebih dalam dari Feng Siluo. Ode Dunia Phoenix. Feng Hengkong dan yang lainnya langsung duduk. Wajah mereka terkejut, dan bahkan marah. Garis keturunan Phoenix adalah inti dari Divine Phoenix Sect, dan World Ode of Phoenix adalah inti lainnya. Yun Ce bukan milik Divine Phoenix Sekte, tetapi memiliki garis keturunan Phoenix sudah melanggar salah satu tabu terbesar mereka, tapi sekarang. Dia bahkan memiliki World Ode of Phoenix. Dalam sejarah 5.000 tahun Divine Phoenix Sekte, situasi kebocoran garis keturunan akan terjadi sesekali, tapi ini adalah pertama kalinya, bahwa bahkan Ode Dunia Phoenix muncul pada seseorang yang bukan dari Sekte. Tidak heran bahkan Feng Hengkong menjadi pucat. Wajah Feng Siluo berubah gelap, mengungkapkan ekspresi jahat kecil. Tidak hanya Anda memiliki garis keturunan Phoenix Sekte saya, Anda bahkan diam-diam mempelajari dunia Ode Sekte Phoenix saya. Anda harus mati hari ini. Petik 2. Mempertahankan tahap keempat dunia Ode of Phoenix disertai oleh konsumsi energi yang besar. Saat dia melihat Yun Ce yang juga mengaktifkan World Ode of Phoenix, perasaan yang sangat gelisah muncul di hati Feng Siluo. Dia menggeram dan sayap Phoenix-nya terbuka. Api Phoenix di belakangnya bergegas ke udara, menyulap lautan api, menutupi seluruh langit stadion dengan warna merah. Mati, Phoenix Flame Surge the Heavens. Meskipun itu jika gunung api yang sangat besar runtuh ke arahnya, Yun Ce tetap tenang. Saat dia mengulurkan tangannya, Phoenix terbakar di tubuhnya juga meledak. Phoenix Flame Surge the Heavens. Petik 2. Dunia Ode yang sama dari Phoenix tahap 4, keterampilan Phoenix yang sama. Dua gelombang lautan api Phoenix menutupi langit dan daratan, membuat panggung Phoenix tiba-tiba tampak kecil. Saat mereka berselisih. Boom gelombang 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 gelombang. Seluruh wilayah Phoenix bergetar dengan panik. Dalam sekejap, ombak yang menyala meluap di langit meledak dengan gila-gilaan, berputar ratusan meter ke atas, benar-benar menelan panggung Phoenix. Wajah para hadirin yang terdiri dari lebih dari 3 juta praktisi yang mendalam, semuanya bersinar merah murni, bahkan langit telah berubah warna sepenuhnya, seolah-olah langit biru terbakar. Seolah-olah matahari yang cerah tiba-tiba turun. Siluet Yun Ce dan Feng Siluo benar-benar tertelan dalam gelombang menyala. Mereka berdua bahkan tidak terpisah 3 meter, namun garis pandang mereka melewati api, bertabrakan dengan kuat. Hanya sepertimu, cukup untuk menantang pangeran ini dengan api Phoenix. Bahkan dalam 10 napas.